Di dunia di mana para dewa diam-diam mengawasi manusia dari bayang-bayang, dan saat malam tiba, para hantu dan monster menakutkan berkeliaran dengan bebas. Seorang anak dilahirkan dengan takdir yang kelam, tapi hidupnya jauh dari kata normal. Yang membesarkannya adalah kakeknya yang telah berubah menjadi sesuatu seperti monster gila. Setiap malam lelaki tua itu kehilangan kendali, berlari jauh ke dalam hutan, dan memburu monster seperti binatang buas. Saat anak itu masih kecil, sebuah keluarga kuat mencuri sesuatu yang sangat berharga darinya, janin dewa, sebuah kekuatan yang bisa mengguncang seluruh dunia kultivasi, tetapi dia menolak untuk menyerah. Di bawah pelatihan brutal kakeknya, dia tumbuh lebih kuat setiap hari. Lelaki tua itu memaksanya melalui latihan keras, mandi obat, dan sup mengerikan yang terbuat dari serangga beracun dan makhluk berbisa. Tapi guru sejatinya adalah seseorang yang bahkan lebih misterius. Jauh di dalam hutan, seorang pria mati tergantung di pohon kuno. Siapapun akan mengira dia hanyalah mayat, tetapi pada kenyataannya, dia adalah guru tersembunyi anak itu. Darinya, anak itu belajar satu kebenaran penting, dunia ini kejam, dan hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup. Dan sejak hari itu, anak itu bersumpah. Suatu hari, dia akan mengambil kembali janin dewanya dan membuat seluruh dunia kultivasi gemetar. Jadi tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai ceritanya. Di hutan yang damai, dua burung kecil bersandar satu sama lain di dahan. Momen hening itu tiba-tiba hancur saat kuku kuda menghantam tanah di bawah mereka, mengejutkan mereka hingga terbang ke udara. Sebuah karavan melesat melewati hutan dengan kecepatan tinggi. Di barisan depan, seorang pria dengan janggut kambing menunggang kuda. Ekspresinya serius saat dia memacu kudanya ke depan. Tiba-tiba, matanya terbelalak. Dia dengan cepat menarik tali kekang, memaksa kuda itu meringkik dan berhenti. Dia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar seluruh karavan berhenti. Berdiri diam di tengah jalan adalah seorang anak laki-laki yang menghalangi jalan mereka. Sebuah konvoi pengawal mengawal sebuah kereta hias melalui hutan lebat. Seorang pengawal melapor kepada Nona di dalam kereta. "Nona, kita sudah dekat dengan tujuan kita." Tiba-tiba, dia melihat seorang anak berdiri di dekatnya. "Nona, ada seorang anak di sana. Mungkin kita bisa menanyakan informasi darinya." Wanita di dalam kereta setuju dengan tenang. Seorang anak seharusnya tidak berbahaya. Pengawal itu mendekati anak laki-laki yang berdiri diam di samping pohon. Dia mengeluarkan sepotong kecil perak dan menawarkannya kepada anak itu. "Nah, apa kau melihat anak-anak lain di sekitar sini?" Anak itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pengawal itu melanjutkan, "Aku sedang mencari beberapa anak aneh. Mereka terlihat seperti boneka porselen." Anak itu dengan sopan menolak perak itu. "Kakekku bilang, jangan pernah menerima barang dari orang asing." Pengawal itu menyeringai, "Namaku Fang Hai." Dia mengangkat perak itu lagi. "Sekarang kau tahu namaku, jadi kita bukan orang asing lagi. Anggap saja ini sebagai bayaran untuk informasi." Anak laki-laki itu tiba-tiba menyeringai nakal. Dia mengambil benda kecil berkilau dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu dia berbicara sambil mengunyah. "Kau mencari anak-anak? Tinggi mereka sekitar segini, kurang dari 1 kaki, dan mereka bergerak dalam kelompok." Mata pengawal itu terbelalak kaget. "Itu mereka." Dia dengan cepat berbalik ke seseorang di belakangnya. "Mereka benar-benar ada di sini." Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat menabrak kereta dengan keras. Atapnya hancur seketika. Dari kedalaman hutan yang gelap, sepasang mata bersinar yang mengancam muncul. Anak laki-laki itu berdiri membeku karena terkejut. Aura biru misterius tiba-tiba mengelilinginya. Dia menoleh ke belakang dengan gugup saat suara dari belakang mencoba menenangkannya. Seorang wanita berjubah ungu tiba-tiba muncul di hadapan anak itu. Dia tersenyum lembut. "Adik kecil, apakah kau melihat beberapa boneka porselen di sekitar sini?" Anak itu Xiaoxi menatapnya dengan gugup. Lalu dia tersenyum cerah. "Kakak, kau sangat cantik. Kau bahkan lebih cantik dari seseorang bernama Zhu Yuchai." Wanita itu sedikit tersipu tetapi terlihat bingung. Itu nama yang aneh untuk seorang gadis. Lalu dia bertanya lagi, "Bisakah kau mengantarku ke boneka porselen itu?" Xiaoxi menempelkan jari ke bibirnya dan tersenyum licik. "Tentu." Dia membawanya lebih jauh ke dalam hutan. Hutan itu perlahan menjadi gelap dengan rona merah pekat. Wanita itu berhenti. Tiba-tiba, sosok bayangan tergantung di dahan pohon di atasnya, dan di belakangnya muncul wanita lain, Zhu Yuchai. Dia tersenyum sinis. Pada saat itu, monster kerangka mengerikan dengan lidah panjang tiba-tiba menerjang ke depan. Jebakannya terungkap. Wanita berbaju ungu itu menatap Xiaoxi lagi. "Jadi kaulah adik kecil yang kucari." Xiaoxi mengangguk dengan tenang. "Baiklah, aku mengerti." Dia berbalik ke arah anak buahnya. "Bawa anak ini, kita pergi." Di adegan lain, seorang penunggang kuda berlari kencang melewati hutan. Di belakangnya, sesosok mayat tergantung di pohon mati. Di tempat lain,
Seorang pria menakutkan yang mengenakan topeng tengkorak memberi perintah. Shushi, hadapi kelompok yang mendekat. Sementara itu, wanita itu dan rombongannya berjalan melewati hutan berkabut bersama Xiaoxi. Xiaoxi tiba-tiba memegangi perutnya. Aku lapar, kakekku menungguku di rumah. Bolehkah aku pergi makan dulu sebelum mengantarmu ke sana? Wanita itu tersenyum tipis. Dia mengeluarkan dendeng. Ini adalah daging dari makhluk roh. Ini jauh lebih enak daripada apapun yang kau makan di rumah. Dia memberinya sepotong. Cobalah. Ajudannya kemudian bertanya, "Nak, siapa namamu? Dari mana asalmu?" Sambil mengunyah dendeng, anak itu menjawab, "Namaku Xiaoxi. Aku dari desa Hompe. Semua orang memanggilku si jujur kecil karena aku tidak pernah berbohong." Wanita itu menepuk kepalanya dengan lembut. Xiaoxi dengan gembira berterima kasih atas makanannya dan berlari ke depan untuk menunjukkan jalan. Wanita itu dan ajudannya memperhatikannya. Ajudan itu berbicara dengan terkejut. "Nona, anak itu." Wanita itu mengangguk perlahan. Dia seorang kultivator. Baru berusia 10 tahun dia sudah mencapai ranah janin dewa. Itu membuatnya jenius. Saat Xiaoxi terus makan, kuil dewa biru bercahaya muncul di belakangnya, tetapi ajudan itu tiba-tiba mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. "Nona, meskipun dia memiliki kuil dewa, janin dewa di dalamnya hilang." Wanita itu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Ajudan itu menjelaskan dengan dingin. Di dunia fana, memiliki harta karun adalah sebuah kejahatan. Sebuah klan yang kuat pasti telah menemukan bakatnya dan mencuri janin dewanya untuk ditransplantasikan ke salah satu dari mereka. Tanpa janin itu, seorang kultivator seperti pohon tanpa akar. Energi spiritual dari dendeng itu hanya sementara menghidupkan kembali kuil yang kosong. Wanita itu akhirnya mengerti. Jadi kekuatannya hanyalah ilusi. Ajudan itu mengangguk. Sudah merupakan keajaiban dia selamat dari operasi itu. Mereka pasti telah membuka tengkoraknya untuk mengambilnya. Saat mereka berbicara, aura biru di sekitar Xiaoxi perlahan memudar. Kuil dewa itu menghilang sepenuhnya. Ajudan itu lalu teringat sesuatu. Baru-baru ini putra tak berguna dari seorang pejabat bernama Li Sheng, entah bagaimana menduduki peringkat pertama dalam ujian provinsi. Sangat mungkin dia sekarang memiliki janin dewa curian milik Xiaoxi. Pria lain berbicara dengan tenang, "Nona, keluarga Li yang kuat bukanlah orang yang harus kita provokasi." Wanita itu tersenyum dingin, tetap saja membantu orang seperti ini mungkin menarik. Lalu ekspresinya menjadi kejam. Anak itu menyedihkan, berikan dia kematian yang cepat. Dia kemudian memberikan perintah lain, hancurkan desa Hompi sepenuhnya. Kita tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa keluarga Jiao telah menemukan makam raja sejati. Sementara itu, Xiaoxi berjalan di depan sambil mengunyah sehelai rumput. Dia menghela napas dan berbicara kepada sosok hantu yang melayang di sampingnya. "Guru, apa arti pepatah itu? Penemu patung penguburan tidak memiliki keturunan." Guru hantu itu menjawab dengan tenang, artinya orang pertama yang menyinggungnya seluruh garis keturunannya dimusnahkan. Xiaoxi menatap ke atas dengan termenung, lalu senyum kelam perlahan menyebar di wajahnya. Jadi siapapun yang menyinggung kita harus dibasmi sampai ke akarnya. Dia mengangguk dengan hormat. "Guru, Anda benar-benar tahu segalanya." Adegan beralih ke gunung berkabut yang damai. Sebuah tangan mencebur ke dalam air mencoba menangkap ikan. Di sungai yang dangkal, sekelompok sosok porselen kecil seperti anak-anak sedang bermain dan menangkap ikan dengan gembira. Mereka tertawa dan bermain air tanpa menyadari bahaya di sekitar mereka. Tersembunyi di hutan terdekat, wanita berbaju ungu dan anak buahnya yang bersenjata mengawasi dalam diam. Para pria itu menghunus pedang mereka. Wanita itu menyeringai. Jadi ini adalah porselen penguburan yang hidup dari makam raja sejati. Jika kita mengikuti mereka, mereka akan membawa kita langsung ke makam. Tanpa terlihat oleh mereka, sosok lain sedang mengawasi dari semak-semak. Itu adalah Xiaoxi. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dia berbisik lembut, "Adik-adik." Wanita berbaju ungu itu membungkuk mengejek ke arah sosok-sosok porselen. Senyumnya menjadi sinis. "Terima kasih atas bantuan kalian." Boneka-boneka porselen itu bermain air dengan gembira di sungai, merayakan tangkapan segar mereka dengan pekikan ceria. Tersembunyi di semak-semak terdekat, Xiaoxi merasakan kehadiran yang kuat mendekat. Dia dengan cepat berjongkok di semak-semak, diam-diam mengamati saat wanita berbaju ungu, dan pengawalnya perlahan muncul dari kabut tebal. Tapi persembunyiannya gagal. Kakinya terpeleset. Xiaoxi tiba-tiba terjatuh dari semak-semak dan mendarat tepat di depan boneka-boneka porselen itu. 3 anak porselen kecil itu membeku karena kaget. Mereka menatap para penyusup dalam keheningan total, kewalahan oleh tekanan mengerikan yang dipancarkan oleh orang-orang asing itu. Aura menindas wanita itu tiba-tiba menghilang saat dia melihat kekacauan canggung yang dibuat Xiaoxi. Ekspresinya berubah dari intimidasi menjadi kebingungan murni.
Dia sedikit membungkuk ke arah boneka porselen yang gemetar dengan senyum predator yang canggung, tidak yakin bagaimana menghadapi situasi itu. Pikiran boneka-boneka porselen itu menjadi kosong karena ketakutan. Salah satu dari mereka mulai bernapas dengan cepat, mengeluarkan pekikan bernada tinggi saat menatap wanita itu. Tiba-tiba kepanikan menguasainya. Dia meronta-ronta ke belakang dengan liar dan jatuh ke sungai dengan cipratan besar, membasahi semua yang ada di dekatnya. Wanita itu menghela napas frustrasi. Aura berapinya berkobar lagi. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa seorang anak biasa bereaksi dengan ketakutan yang begitu ekstrem terhadap kehadirannya. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Anak-anak porselen itu menggunakan kekacauan ini untuk melarikan diri. Kejar mereka, seorang penjaga berteriak. Para prajurit berbaju zirah segera menghunus pedang mereka dan bergegas ke hutan untuk mencegat sosok-sosok yang melarikan diri itu. Mereka menyerbu melalui semak-semak tebal. Mata terlatih mereka memindai setiap bayangan saat mereka dengan cepat memperpendek jarak. Seorang penjaga melihat bentuk-bentuk kecil yang melesat di antara tanaman hijau dan melesat maju. Mereka di sana. Boneka-boneka porselen itu bergegas mati-matian melewati semak-semak. Melihat ke belakang dengan ngeri, mereka menyadari para prajurit menyebar secara taktis, membentuk jebakan untuk menghalangi pelarian mereka. Seorang penjaga meneriakkan perintah kepada yang lain, potong arah mereka, kepung mereka. Pasukan itu dengan cepat menyesuaikan formasi. Sementara itu, wanita berbaju ungu tersenyum tajam dan mengikuti mereka lebih dalam ke hutan. Para pengejar berlomba melewati hutan. Sosok mereka kabur di antara pepohonan kuno yang menjulang tinggi saat mereka berlari untuk memperpendek jarak. Tapi tiba-tiba lingkungan mulai berubah. Pohon-pohon tampak menjulang tanpa henti ke atas, batangnya tumbuh tinggi secara tidak wajar. Skala hutan mulai terdistorsi. Wanita dan penjaga itu tiba-tiba berhenti mendadak. Mereka berdiri di antara tanaman-tanaman raksasa dan rumput yang menjulang tinggi yang menelan tubuh mereka sepenuhnya. Penjaga itu mengumpat dengan marah. Bagaimana bisa seorang anak kecil menghilang begitu saja? Lalu sebuah kesadaran yang mengganggu menyadarkannya. Hutan ini bukan hanya lebat. Hutan ini menjadi tidak wajar. Rerumputan telah tumbuh sangat tinggi dan pohon-pohon menjulang seperti raksasa di atas mereka. Wanita itu perlahan-lahan mengamati sekelilingnya. Mata tajamnya menyipit. Dia bisa merasakan distorsi magis aneh yang memutarbalikkan pemandangan. Beberapa saat yang lalu, sebuah sungai kecil mengalir di dekatnya. Tapi sekarang, sungai besar yang bergemuruh menghantam pantai dengan keras di hadapan mereka. Mata wanita itu melebar ngeri. Bukan hutannya yang berubah. Suaranya sedikit bergetar. Kita menyusut. Tiba-tiba, penjaga itu berteriak. Dia jatuh ke tanah, memegangi kakinya kesakitan. Tapi alih-alih darah dan daging yang robek, kakinya yang patah memperlihatkan bagian dalam yang putih dan berongga, seperti porselen yang pecah. Penjaga itu menatap ke atas dengan tidak percaya. "Tu tubuhku." Wanita itu menatap tangannya sendiri. Kulitnya sekarang berkilau dengan kilap keramik yang dingin. Dia juga berubah menjadi boneka porselen hidup. Kepanikan menyebar ke para prajurit. Satu persatu, tubuh mereka menegang dan berubah saat kutukan porselen mulai bekerja. Wanita itu akhirnya mengerti. Matanya melebar saat menyadarinya. Ini adalah domain hantu dan dewa. Letnannya berbicara dengan muram. Di dalam domain ini kekuatan dewa ditekan. Kita tidak berbeda dengan patung porselen biasa. Dia menggertakkan giginya dengan marah. Bocah itu menyeret kita ke dalam jebakan ini, tapi wanita itu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ada celah di domain ini. Dia menunjuk ke depan. Aturannya berlaku untuk semua orang. Jika kita menjadi porselen, begitu pula bocah itu. Matanya menajam dengan tekad yang dingin. Kejar dia. Para prajurit bergerak maju lagi, sekarang melewati tanaman-tanaman menjulang yang tadinya hanyalah rumput. Tiba-tiba, jalan mereka terhalang oleh sebuah struktur raksasa. Struktur itu menjulang di atas mereka seperti benteng kuno yang terbuat dari puing-puing. Wanita itu menerobos rumput yang menjulang tinggi bersama letnannya. Matanya bersinar karena kegembiraan. Jika domain hantu dan dewa ini ada di sini, maka kita pasti telah menemukan makam raja sejati. Tiba-tiba, suara yang familiar bergema dari bayang-bayang. "Kenapa kalian lama sekali menyusul?" Kelompok itu mendongak. Melalui dedaunan lebat, mereka melihat Xiaoxi berdiri di kejauhan. Dia dengan santai melambai pada mereka. Anak laki-laki itu tersenyum cerah. Kulitnya sudah mulai bersinar seperti porselen yang dipoles. Di belakangnya ada sarang boneka porselen yang tersembunyi. Dia memberi isyarat dengan gembira. Di sini, letnan itu berbisik mendesak. "Nona, Xiao juga telah berubah. Jika kita menangkapnya, dia pasti tahu cara membalikan kutukan itu." Wanita itu mengangguk dengan dingin. "Bagus. Kalau begitu kita akan membuatnya memberitahu kita." Kelompok itu mengikuti Xiaoxi lebih dalam ke hutan. Segera mereka tiba di depan deretan bejana porselen biru dan putih raksasa yang menjulang ke langit.
Tetapi saat wanita itu melihatnya, ekspresinya tiba-tiba membeku. Kepercayaan dirinya hancur. Ini bukan makam. Suaranya bergetar. Ini adalah tempat pembakaran porselen raksasa dan kita telah berjalan lurus ke dalam api. Sementara itu, seorang prajurit mencapai sudut tersembunyi. Dia berteriak kembali kepada yang lain, "Aku menemukan mereka." Di dalam ruang gelap, 3 boneka porselen kecil berkumpul, gemetar ketakutan. Mereka saling berpegangan erat saat musuh mendekat. Prajurit itu tertawa dengan kejam. Karena terhibur oleh kengerian mereka, dia memanggil tangan spektral raksasa. Tangan hantu raksasa itu mengulur ke bawah untuk mengambil boneka tak berdaya itu seperti mainan. Tapi tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat menghantam dari atas. Tanah meledak dengan benturan yang menggelegar. Tangan spektral itu hancur seketika, dan seluruh medan perang bergetar akibat benturan keras itu. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat menghantam dari atas, membentur tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Bumi hancur seketika, mencegat serangan itu dengan dentuman yang memekakkan telinga. Sesaat kemudian, sebuah lengan putih raksasa jatuh dari langit, menghantam tanah di dekat wanita itu. Puing-puing meledak ke segala arah. Dari debu yang berputar-putar, muncul raksasa pucat menakutkan yang menjulang di atas seluruh medan perang. Monster itu perlahan-lahan menurunkan kepalanya yang besar. Matanya bersinar dengan cahaya merah yang menyeramkan saat mengunci pandangannya langsung ke wanita itu. Menyadari skala ancaman yang mengerikan, wanita itu berteriak kepada teman-temannya, "Lari!" Semuanya lari. Dia dan para prajuritnya berpencar panik, dengan putus asa menghindari bebatuan yang berjatuhan saat gerakan raksasa itu menghancurkan tanah. Tangan raksasa itu menghantam dengan kekuatan longsor, mengejar para prajurit yang melarikan diri dengan ketakutan, tetapi tidak ada jalan keluar. Tinjuan raksasa itu menghantam tanah, menghancurkan beberapa orang ke dalam bumi saat mereka berteriak minta ampun. Tekanannya luar biasa. Hampir membuat mata mereka keluar dari rongganya saat raksasa itu mengencangkan cengkeraman mautnya. Sementara itu, monster itu menghancurkan dinding di dekatnya, membuat pecahannya beterbangan kemana-mana. Di balik reruntuhan, beberapa boneka porselen yang ketakutan terlihat bersembunyi di antara reruntuhan. Wanita itu berbalik dengan tajam, matanya terpaku pada seorang anak yang gemetar. Pada saat yang sama, raksasa itu menangkap bawahannya Fang Hai dari tanah. "Fang Hai," teriaknya. Dia menyaksikan tanpa daya saat Fang Hai diangkat ke udara, berteriak putus asa meminta bantuan. Namun sebelum dia bisa bereaksi, salah satu anak porselen dengan cepat menekan jari ke bibirnya, memberi isyarat untuk diam sepenuhnya. Wanita itu membeku. Dia bingung antara teriakan putus asa Fang Hai dan peringatan anak itu untuk tetap bersembunyi. Tubuhnya gemetar dalam kegelapan saat dia berjuang untuk memahami mimpi buruk yang terjadi di sekelilingnya. Tiba-tiba, sebuah mata raksasa menekan dinding yang hancur. Pupilnya perlahan membesar saat memindai bagian dalam untuk mencari tanda-tanda gerakan. Wanita itu meratakan tubuhnya ke dinding batu yang dingin dan menahan napas saat mata besar itu lewat hanya beberapa inci dari wajahnya. Ajaibnya, mata itu tidak melihatnya. Mengambil kesempatan itu, wanita itu dan penyintas yang tersisa dengan cepat merangkak keluar dari celah, berusaha mati-matian untuk menjauhkan diri dari monster itu. Dia terengah-engah, dadanya naik turun dengan kencang, tapi begitu dia mendongak, jantungnya seakan berhenti berdetak. Wajah raksasa menjulang di atas mereka. Itu menatap mereka, bukan dengan kebencian, tetapi dengan tatapan penasaran seperti manusia yang mengamati serangga. Pekerja raksasa itu dengan santai menangkap salah satu murid yang meronta-ronta dari tanah. Pria tak berdaya itu tergantung di udara saat raksasa itu mengangkatnya ke arah tungku yang menderu-deru. Kemudian dengan jentikan pergelangan tangan yang ceroboh, raksasa itu menjatuhkannya. Pria yang berteriak itu jatuh langsung ke dalam neraka yang membara. Api langsung menelannya. Jeritan kesakitannya bergema sebentar sebelum tubuhnya menjadi abu. Menyaksikan adegan mengerikan dari bayang-bayang, salah satu yang selamat mengumpat pelan. Baru sekarang dia menyadari betapa mengerikannya skala musuh yang mereka hadapi. Di dekatnya, tersembunyi di balik bejana tanah liat yang besar, wanita itu diam-diam mengamati pekerjaan raksasa itu. Hatinya terbakar amarah. Dia menyadari bahwa adik seperguruannya Sheng Sang Xiaoqin kemungkinan besar mati di tempat yang menyedihkan ini. Saat itu, sebuah suara menginterupsi pikirannya, tapi itu bukan suara monster. Sebaliknya, 3 sosok kecil berkulit porselen berdiri di kakinya. Mereka bertanya dengan tenang apakah dia juga menjadi korban dari monster kecil yang jujur dari desa Hompi. Wanita itu tertegun. Dia benar-benar bisa mengerti ucapan boneka-boneka porselen hidup ini. Pemimpin dari trio itu meludah dengan marah. Bocah tak tahu malu itu menipu kita.
Dia menjelaskan bahwa selama 2 tahun terakhir, para pemburu harta karun seperti mereka telah ditipu oleh bocah itu dan perlahan-lahan diubah menjadi tubuh porselen yang rapuh. Dan sejauh ini tidak ada yang menemukan obatnya. Mendengar ini, wanita itu menyadari sesuatu yang penting. Para korban ini juga sedang mencari makam raja sejati, yang berarti bocah yang menjebak mereka pasti tahu rahasia untuk membalikan kutukan itu. Dia membulatkan tekadnya. Jika dia ingin lolos dari nasib porselen ini, dia harus bertindak cepat. Tiba-tiba, salah satu pria porselen berkumis menunjuknya dengan jari gemetar. Matanya terbelalak saat mengenalinya. Kau adalah nona muda kedua dari klan Shinshan Xiao. Wanita itu menatap ke bawah dengan tenang. Pria mungil itu menjelaskan bahwa dia adalah seorang kultivator dari Quanzhou yang pernah bertemu dengannya bertahun-tahun yang lalu. Bahkan terperangkap di dalam tubuh porselen, dunia persilatan masih terasa sangat kecil. Ketiga sosok porselen itu membungkuk hormat dan memperkenalkan diri satu persatu kepada nona muda kedua Zhao. Wajah wanita itu menjadi pucat. Keringat dingin menetes di dahinya karena dia mengenali salah satu nama itu. Pria itu pernah menjadi seorang kultivator tahap inti emas, seorang ahli yang kuat yang bahkan keluarganya akan perlakukan dengan sangat hormat. Namun, bahkan orang seperti dia direduksi menjadi mainan porselen yang rapuh oleh tipu muslihat bocah itu. Dia menggertakkan giginya. Kebenaran menjadi tak terbantahkan. Anak yang terlihat polos itu sebenarnya adalah penjahat yang mengerikan dan tidak tahu malu. Di tempat lain di dalam tanur yang membara, sesosok raksasa besar berjalan perlahan melewati panas yang hebat. Di bahunya bertengger sebuah vas porselen biru yang besar. Tanpa peduli, dia melemparkannya ke bawah. Wadah itu pecah berkeping-keping di tanah. Pecahannya berserakan di mana-mana. Dan dari dalam vas yang pecah, Xiaoxi terjatuh keluar. Dia tertawa terbahak-bahak, jelas menikmati kekacauan itu. Beberapa saat kemudian, Xiaoxi berguling menuruni jalan tanah akibat ledakan, terjatuh dengan keras sebelum akhirnya berhenti di semak-semak dekat tepi hutan. Di depannya, sebuah pemukiman tanur yang menyala terang benderang di malam hari. Xiaoxi menatap perkemahan yang membara itu. Ekspresinya perlahan menjadi dingin. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang-orang luar yang serakah dari kota-kota besar selalu mencoba membungkam saksi seperti dia dalam perburuan harta karun mereka. Lalu tiba-tiba, sebuah kesadaran yang mengerikan terlintas di benaknya. Ajaran gurunya bergema dalam ingatannya. Sebuah siluet gelap muncul dalam pikirannya di bawah bulan merah darah, pengingat tentang bagaimana para kultivator sejati harus menghadapi musuh. Mata Xiaoxi menjadi lebih dingin. Karena musuh-musuh itu telah menyerahkan diri kepadanya, dia akan mengubur mereka semua di sini dan memastikan tidak ada satupun yang pergi hidup-hidup. Jauh di dalam hutan berkabut, para penjaga batu kuno diam-diam mengawasi jalan tersembunyi yang menuju ke tanur rahasia, sebuah rute yang tidak akan pernah bisa ditemukan oleh orang luar. Xiaoxi bergegas menaiki tangga kuno yang tertutup lumut, putus asa untuk mencapai tujuannya. Tetapi karena tergesa-gesa, dia kehilangan pijakan dan tersandung ke depan. Dia jatuh ke lantai batu dengan dentang logam yang keras, percikan api keluar dari benturan itu. Ketakutan melintas di wajahnya. Dia dengan cepat memeriksa kakinya, kepanikan meningkat di dadanya. Hanya setelah memastikan permukaannya tetap utuh, dia akhirnya menghela napas lega. Duduk sejenak, dia menyeka keringat dari dahinya. Saat ini tubuhnya terlalu rapuh untuk melakukan kesalahan sekecil apapun. Dengan hati-hati, Xiaoxi melanjutkan perjalanan di sepanjang jalur tepi tebing. Dalam kondisinya saat ini, bahkan satu kali terpeleset pun berarti kematian instan. Dia menjejakkan kakinya dengan hati-hati, menguji batu yang tidak rata di bawahnya. Lalu tiba-tiba, dia berlari kencang menerobos rerumputan tinggi. Jika ingin bertahan hidup, dia harus memanfaatkan tekanan luar biasa dari domain hantu dan dewa yang mengelilingi makam raja sejati. Menyalurkan energi sekitar dari domain tersebut, Xiaoxi menstabilkan kuda-kudanya melawan gravitasi yang menghancurkan. Rune menyala di sepanjang lengannya saat kekuatan itu merespons panggilannya. Dengan gerakan tajam, dia melepaskan energi itu. Gumpalan hijau dari domain mulai berputar di sekitar ujung jarinya saat dia mengendalikan kekuatan di sekitarnya. Energi hijau melonjak dahsyat di sekitar lengannya saat dia berjuang untuk mengendalikannya. Tapi pertaruhan itu terbayar. Dengan memaksa tekanan domain untuk berbenturan dengan kutukan porselen dari tanur, dia secara bertahap mendorong kedua kekuatan itu untuk saling melawan. Dan akhirnya, tubuhnya mulai berubah. Xiaoxi menegakkan tubuh saat transformasi selesai. Wujud porselennya memudar. Dia telah berhasil kembali ke tubuh manusianya. Dengan inderanya yang pulih, Xiaoxi memindai sekeliling yang gelap dengan hati-hati, tetap waspada terhadap ancaman yang mungkin muncul. Dia turun lebih dalam ke reruntuhan.
Sosok kecilnya bergerak diam-diam melewati patung naga kuno besar yang terukir di dinding batu. Lalu tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang bersinar di kegelapan di bawah. Terjerat di dalam akar-akar tebal ada baja batu emas, berdenyut samar dengan energi misterius. Xiaoxi mengeluarkan sepotong dendeng binatang roh. Senyum percaya diri muncul di wajahnya saat dia mengingat properti tersembunyinya. Mempercayai dendeng itu akan mengungkapkan sifat asli makam, dia menggigitnya. Saat menelan, dia memfokuskan pikirannya dan mencoba menembus ilusi makam itu. Energi spiritual biru langsung meletus di sekelilingnya. Menjawab panggilannya, Xiaoxi melangkah maju di bawah lentera spektral yang sangat besar. Penghalang makam menekan tubuhnya dengan kuat. Setiap langkah tekanannya semakin kuat, mengancam akan menghancurkannya ke tanah. Tapi dia terus maju. Tiba-tiba, raungan yang menakutkan meletus dari kegelapan. Berhenti di situ. Seorang penjaga batu raksasa muncul di hadapannya. Tubuhnya yang besar menjulang di atas jalan setapak. Penjaga itu memperingatkannya bahwa memicu domain hantu dan dewa sepenuhnya akan membawa kematian bahkan untuk seseorang dari garis keturunan Xiaoxi, tetapi intimidasi itu gagal. Di sekitar mereka, patung-patung kuno mulai retak dan runtuh di bawah tekanan. Xiaoxi tetap berdiri di depan gerbang yang bersinar. Matanya menyipit saat akhirnya dia menyadari cara kerja mekanismenya. Pandangannya beralih ke baja emas yang terkubur di antara akar-akar. Dia mulai menguraikan prasasti yang terukir di atasnya. Prasasti itu berbicara tentang mengumpulkan cahaya langit untuk mengolah ki yang lurus. Tetapi sebelum dia bisa melanjutkan membaca, suara penjaga itu kembali bergemuruh. Sebuah kaki lapis baja raksasa menghantam tanah di sampingnya. Makhluk itu mencondongkan tubuh ke depan dan memperingatkannya dengan tegas, kendalikan keserakahanmu dan kembalilah. Kemudian sang penjaga mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia memiliki karma masa lalu dengan kakek Xiaoxi. Dan karena hubungan itu, ia menolak melihat keturunan pria tua itu mati di sini. Sang penjaga menunjuk ke arah cahaya yang memudar di langit. Begitu kegelapan sejati tiba, domain itu akan berubah menjadi jebakan mematikan yang tidak ada jalan keluarnya. Menyadari bahayanya, Xiaoxi segera membungkuk hormat. Terima kasih atas nasihatnya, Paman Ramhorn. Dengan senyum nakal, dia dengan cepat berbalik dan berlari. Energi biru membuntutinya saat dia berlari menembus hutan yang semakin gelap, berpacu dengan matahari terbenam. Meski begitu, Xiaoxi tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Dia belum selesai menguraikan teknik rahasia yang terukir di baja emas. Setelah berlari beberapa saat, Xiaoxi akhirnya melambat untuk mengatur napas. Dadanya naik turun dengan berat. Jauh di lubuk hatinya, dia merindukan kehidupan normal. Dia ingin belajar, lulus ujian kekaisaran, menjadi sarjana terhormat seperti anak-anak lain. Lebih dari segalanya, dia menolak menjadi orang yang gagal. Dia ingin membuktikan dirinya dan membuat kakeknya bangga. Tetapi tiba-tiba, langit di atasnya berubah menjadi merah tua yang menakutkan. Xiaoxi melindungi matanya. Dia langsung mengenali fenomena mengerikan itu. Langit sendiri seolah menatapnya dengan tajam. Matahari terbenam dan alam itu memasuki fase malam yang mematikan. Takut pada roh-roh jahat yang berkeliaran setelah matahari terbenam, Xiaoxi memaksa kakinya yang kelelahan untuk terus berlari. Dia harus sampai di rumah sebelum malam benar-benar tiba. Sementara itu, kembali ke reruntuhan, beberapa penjaga binatang rendahan mempertanyakan pemimpin mereka. Mengapa dia menunjukkan belas kasihan kepada anak manusia itu? Penjaga iblis biru raksasa itu menggerutu. Sejujurnya, dia ingin menghancurkan anak itu, tetapi dia takut pada kakek Xiaoxi. Bertahun-tahun yang lalu, lelaki tua yang merepotkan itu telah secara paksa menerobos masuk ke makam Raja Sejati, selamat dari jebakannya selama 9 hari penuh. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, lelaki tua itu masih berhasil mencuri rahasia terbesar makam, metode penempaan api air. Iblis itu berspekulasi bahwa kakek Xiaoxi bermaksud untuk memurnikan mayatnya sendiri menjadi makhluk abadi untuk menipu kematian. Tapi kemudian iblis itu mempertimbangkan sesuatu yang lebih gelap. Bagaimana jika lelaki tua itu sudah mati? Selama pertemuan terakhir mereka, sang kakek nyaris tidak terlihat seperti manusia yang hidup. Angin dingin menyapu reruntuhan. Iblis itu tiba-tiba menyadari sesuatu yang meresahkan tentang Xiaoxi juga. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengkonfirmasi kecurigaannya. Sama seperti kakeknya, anak itu tidak memiliki aura kehidupan manusia sama sekali. Malam akhirnya tiba di seluruh hutan. Bulan biru yang dingin menerangi pepohonan yang gelap. Xiaoxi berlari kencang melewati semak-semak, putus asa untuk mencapai tempat aman sebelum para roh muncul. Lalu tiba-tiba, dia berhenti. Matanya terbelalak ngeri. Dari kegelapan di depan, angin melolong yang menakutkan mulai bertiup. Dia sudah terlambat. Sebuah bayangan besar perlahan muncul dari kegelapan. Satu mata merah menyala menembus malam.
Makhluk itu mengeluarkan jeritan yang membuat tulang bergidik. Wajahnya yang mengerikan tidak berkulit. Mulutnya yang besar menganga, meneteskan air liur. Xiaoxi berlari mati-matian melewati hutan. Di belakangnya beberapa mata merah monster itu terkunci padanya saat tubuhnya yang besar menghancurkan pohon-pohon di jalurnya. Dia segera mengenali makhluk itu. Ini adalah roh jahat yang diperingatkan kakeknya. Monster yang muncul saat matahari terbenam untuk memanen nyawa makhluk hidup. Tanah meledak saat tangan raksasa monster itu menghantam ke bawah. Xiaoxi nyaris tidak berhasil menghindar. Tersudut dan kehabisan pilihan, Xiaoxi mengeluarkan potongan dendeng roh terakhirnya. Rasa takut di matanya perlahan memudar. Tekad menggantikannya. Bukannya lari, dia memutuskan untuk bertarung. Dia akan menguji seniki lurus 3 cahaya yang telah dia uraikan dari baja emas. Xiao mengaktifkan tekniknya. Sebuah gerbang spektral muncul di belakangnya. Energi spiritual biru melonjak melalui nadinya. Dia menyeringai. Kekuatan makam raja sejati jauh lebih besar daripada teknik dasar yang dia pelajari di sekolah. Bergerak lebih cepat dari sebelumnya, Xiaoxi melesat ke depan seperti seberkas cahaya biru, melewati monster tengkorak bayangan. Bahkan sepotong kecil cahaya bintang memberinya kecepatan luar biasa. Dia akhirnya melihat pintu masuk ke desanya. Rasa lega membanjiri hatinya. Dia aman. Tapi tiba-tiba, energi biru itu lenyap. Tubuhnya ambruk, Xiaoxi jatuh ke tanah. Kepanikan memenuhi pikirannya. Dia terjatuh hanya beberapa langkah dari tempat aman. Monster tengkorak bermata banyak itu menjulang di atasnya. Monster itu mengeluarkan jeritan yang memekakan telinga tepat di wajahnya. Xiaoxi membeku ketakutan. Tapi sebelum makhluk itu bisa menyerang, bilah angin yang tajam membelah udara. Monster itu langsung terdorong mundur. Xiaoxi menatap dengan kaget. Kemudian kelegaan menyelimutinya. Berdiri di antara dia dan kematian adalah kakeknya. Pria tua itu tetap sangat tenang. Mengabaikan monster itu sepenuhnya, dia hanya berkata, "Saatnya pulang dan minum obatmu." Xiaoxi mengangguk dengan cepat. Tapi saat dia melihat punggung pria tua itu, dia menyadari sesuatu yang aneh. Bau anyir daging yang pekat melekat pada kakeknya. Ada sesuatu yang sangat salah. Mereka mulai berjalan pergi, tapi mimpi buruk itu belum berakhir. Monster itu mengaum dengan marah. Ekor berbulu yang besar mencambuk keluar dari kegelapan. Malam yang damai di desa itu hancur oleh suara tebasan yang tajam. Monster bermata banyak itu menerjang ke depan. Rahangnya terbuka lebar untuk melahap mereka. Tapi tiba-tiba, sambaran petir kuning yang bergerigi meledak di udara. Petir itu menghantam langsung ke binatang buas itu. Darah menyembur ke langit malam. Makhluk itu langsung kewalahan. Aumannya berubah menjadi rintihan lemah saat serangan dahsyat itu menghancurkannya hingga takluk. Xiaoxi menengadahkan kepalanya dan meminum tetes terakhir sup obat. Dia menurunkan mangkuk kosong dan menyeka mulutnya. Lega karena ramuan pahit itu akhirnya habis. Uap mengepul di sekitar bahunya saat dia bersandar di air panas, mengeluarkan desahan panjang yang santai. Tapi kedamaian itu hanya berlangsung sesaat. Air tiba-tiba mulai bergelembung dengan hebat. Mata Xiaoxi terbelalak ngeri saat dia sadar dia tidak sedang berendam sama sekali. Dia sedang duduk di dalam sebuah kuali besi besar. "Berhenti memasakku," teriaknya panik. Tapi seekor anjing hitam di dekatnya sama sekali mengabaikan permohonannya. Hewan itu menggigit sepotong kayu bakar di rahangnya dan dengan agresif memasukkannya ke dalam api di bawah kuali. Apinya berkobar lebih tinggi lagi. Xiaoxi berteriak kesakitan saat air mulai mendidih. Saat dia tenggelam lebih dalam ke dalam rendaman obat, pikiran Xiaoxi melayang kembali ke masa lalu. Dia ingat kakeknya menjelaskan bahwa dia pernah pingsan untuk waktu yang sangat lama. Satu-satunya alasan dia selamat adalah karena pria tua itu tetap di sisinya siang dan malam, memberinya ramuan spiritual hanya untuk membuatnya tetap hidup. Tapi bahkan dengan penjelasan itu, masih ada ruang kosong di ingatannya. Xiaoxi menatap ke depan dalam diam. Dia tidak bisa mengingat apapun dari sebelum usia 9 tahun. Tangannya perlahan bergerak ke dadanya. Di sana, bekas luka bergerigi yang besar membentang di tubuhnya. Itu adalah luka yang brutal, yang seharusnya bisa membunuh anak biasa manapun. Desas-desus kelam mulai terhubung di benaknya. Cedera ini bukan kecelakaan. Seseorang telah membelah dadanya. Mereka mencuri janin dewanya, sumber potensinya yang luar biasa, dan kemudian mencangkokkannya ke dalam tubuh anak lain dari klan bangsawan yang kuat. Dalam pikiran Xiaoxi, pelakunya sudah jelas. Kejahatan itu dilakukan oleh asisten Hakim Li dari Kabupaten Shu, semua untuk membantu putranya yang tidak berguna, Li Sheng, berbuat curang untuk mendapatkan peringkat pertama dalam ujian provinsi. Ekspresi Xiaoxi menjadi gelap.
Hak lahirnya telah diukir keluar dari tubuhnya. Dia dibiarkan hancur tidak lengkap. Kemarahan membara di matanya saat dia mengepalkan tinjunya di bawah air mendidih. Karena keserakahan Li Sheng, Xiaoxi telah menghabiskan 2 tahun penuh meminum racun dan mandi dalam bisa hanya untuk bertahan hidup. Akhirnya, dia meledak. Aku tidak akan menjadi satu-satunya yang menderita hari ini. Dengan teriakan marah, Xiaoxi menyendok gelombang besar sup obat yang mendidih. Dia melemparkannya langsung keluar dari kuali. Cairan panas itu menyiram langsung ke anjing hitam. Hewan malang itu membeku, basah kuyup oleh obat kuning yang lengket, menatap bingung pada serangan mendadak itu. Xiaoxi menatap tangannya yang basah dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika janin dewanya dicuri, itu berarti dia tidak pernah menjadi orang yang tidak berguna sejak awal. Senyum percaya diri perlahan menyebar di wajahnya. Bahkan tanpa janin dewa, dia masih bisa berkultivasi dan menjadi legenda dengan kekuatannya sendiri. Tapi optimismenya dengan cepat memudar. Luka di belakang kepalanya sudah lama sembuh, namun kakeknya masih memaksanya berendam di dalam kuali obat mendidih ini setiap hari. Di bawahnya, anjing hitam itu menggembungkan pipinya dan meniupkan udara ke bara api, membuat api hijau menyala lebih panas lagi. Tiba-tiba, Xiao membeku. Kehadiran yang berat mendekat. Pintu berderit terbuka. Kakek melangkah masuk. Sosoknya berdiri diam di dalam bayang-bayang. Xiaoxi menatap pria tua itu, mencoba mengingat kapan kakeknya mulai terasa begitu meresahkan. Di bawah cahaya hijau yang menakutkan, kakek lebih terlihat seperti mayat berjalan daripada manusia hidup. Xiaoxi mengingat masa lalu. Dulu ada saat ketika kakek terasa hangat dan hidup. Dia dulu merayakan terobosan dalam seni kultivasi rahasia sambil dengan bangga memeluk Xiaoxi. Tapi pria yang berdiri di hadapannya sekarang terasa sangat berbeda. Kehangatan itu hilang. Wajah kakek tiba-tiba berubah menjadi ekspresi iblis. Matanya bersinar dengan cahaya merah tua yang menakutkan. Dia tiba-tiba mengeluarkan auman tajam yang menggema di seluruh ruangan. Api di bawah kuali berkobar hebat sebagai respons. Anjing hitam itu menghentikan pekerjaannya, tampak lelah dan terganggu oleh ledakan aneh pria tua itu. Xiaoxi memperhatikan dalam diam. Perlahan, aura menakutkan itu memudar. Kakek meninggalkan ruangan. Pintu tertutup dengan bunyi klik. Xiaoxi merosot ke sisi kuali dan menghela napas dalam-dalam, tetapi kelegaan itu hanya berlangsung beberapa detik. Cairan obat yang gelap mulai bergejolak hebat lagi. Panas semakin hebat di sekitar tubuhnya. Xuxi mendongakkan kepalanya ke belakang dan mengatupkan giginya. Siksaan sesungguhnya dari mandi penempaan telah dimulai. Obat hitam itu mendidih dengan hebat. Xiaoxi merasa seolah-olah organ dalamnya dipanggang hidup-hidup. Tidak sanggup menahan penderitaan, dia meronta-ronta liar di dalam kuali. Jeritan tersiksa menembus malam yang sunyi. Beberapa saat kemudian, pintu itu bergeser terbuka lagi. Xiaoxi terhuyung-huyung keluar, bersandar dengan berat pada kusen kayu. Tubuhnya gemetar karena kelelahan. Di seberang halaman, dia melihat siluet mondar-mandir di dalam ruangan di dekatnya. Itu adalah kakek. Pria tua itu bergumam pada dirinya sendiri sambil memegang jimat pesan. Xiaoxi menyadari apa yang sedang dilakukannya. Kakek mencoba menghubungi ayah Xiaoxi lagi. Melalui sekat kertas yang tipis, suara kakek terdengar sayup-sayup. Dia memohon pria itu untuk kembali dan mengakui putranya, tetapi ekspresi Xiaoxi menjadi gelap. Dia mencengkeram dadanya dengan getir. Dia belum pernah sekalipun melihat ayahnya sejak kehilangan ingatannya. Di dalam ruangan, kakek berdiri di depan altar leluhur. Dia mengaku dengan pelan bahwa hidupnya mendekati akhir. Lalu tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia meremukan jimat pesan di tangannya. Rahangnya terbuka lebar secara tidak wajar seperti mayat. Dia memasukkan jimat itu ke dalam mulutnya dan melahapnya, mengunyah dengan panik seperti binatang kelaparan. Lalu dia menarik napas dalam-dalam. Asap dupa yang terbakar mengalir langsung ke paru-parunya. Matanya bersinar merah padam lagi. Rasa lapar di dalam dirinya masih belum terpuaskan. Malamnya Xiaoxi tidur dengan gelisah. Aroma aneh melayang ke dalam mimpinya. Matanya perlahan terbuka. Sebuah bayangan gelap membayangi di atas tempat tidurnya. Kakek berdiri di sana, matanya bersinar merah, air liur menetes dari mulutnya. "Aku lapar," bisik pria tua itu. Dia mencengkeram bahu Xiaoxi, menindih anak itu. Tepat saat dia tampak siap menyerang, dentang, suara keras terdengar di suatu tempat di luar. Kakek membeku, lalu tiba-tiba menghilang melalui jendela dalam sekejap. Jendela kayu terbanting keras tertiup angin. Xiaoxi meringkuk di tempat tidur dengan gemetar. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kakek hanya sakit. Dia menolak untuk percaya bahwa pria tua itu benar-benar ingin membunuhnya. Tapi tiba-tiba, debaran keras meletus di dalam dadanya. Energi biru meledak di sekujur tubuhnya. Urat-uratnya menonjol dengan hebat. Dia ambruk ke tempat tidur sambil mencengkeram dadanya kesakitan.
Di dalam tubuhnya, kutukan tangan hantu bangkit. Cakar spektral merobek tulang rusuknya dan menghancurkan organ-organnya. Xiaoxi berteriak kesakitan. Penekanan dari mandi obat telah gagal lagi. Dia terbangun dengan keringat dingin. Kakek, panggilnya lemah, tetapi tidak ada yang menjawab. Kegelapan mengelilinginya. Cakar spektral bangkit dari jurang maut dan menyeret kesadarannya ke bawah, tetapi tiba-tiba sebuah kesadaran menyadarkannya. Dia tidak bisa selamanya mengandalkan kakeknya. Xiaoxi memaksa dirinya bangkit dari tanah. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Tangan hantu itu mengencang di sekitar jantungnya. Dia hanya punya satu pilihan tersisa, seniki tegak tiga cahaya. Xiaoxi menghentakkan kakinya dengan kuat ke tanah. Tubuhnya yang gemetar menjadi stabil. Tangannya membentuk segel yang rumit. Sinar cahaya surgawi tiba-tiba menembus langit. Di dunia di mana para dewa telah lenyap, Xiaoxi memanggil kekuatan bintang-bintang. Cahaya bintang turun dari langit. Cahaya itu mengenai tanda hijau terkutuk di punggungnya. Di bawah cahaya pemurni, jejak tangan hantu itu larut. Kutukan itu menghilang. Kelelahan, Xiaoxi ambruk ke lantai batu. Dia mencengkeram dadanya, terengah-engah. Dia tidak tahu mengapa cakar hantu itu menempel di tubuhnya. Dia menatap bulan yang sunyi di atas, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sementara itu, jauh di dalam hutan, rerumputan basah oleh darah segar. Kakek berjongkok di atas mayat monster besar. Dia merobek daging mentah dari makhluk itu dengan kesenangan buas. Sambil memegang organ yang menetes di tangannya, dia menyeringai. Dengan suara kunyahan basah, dia menggigitnya. Roh jahat rasanya jauh lebih enak daripada manusia, gumamnya dengan tenang. Puas, pria tua itu menyeka darah dari janggutnya dan merapikan sanggul rambutnya. Di belakangnya tergeletak mayat besar dari binatang yang dikalahkan. Monster mengerikan dengan mata berputar dan kulit pucat bergaris darah. Bahkan berdiri di bawah tubuhnya yang besar, kakek terlihat sangat kecil. Namun dia dengan tenang memeriksa tentakel raksasa makhluk itu, seolah-olah pembunuhan mengerikan ini bukanlah hal yang aneh sama sekali. Kabut menyelimuti halaman yang sunyi saat cahaya fajar pertama mendekat. Tiba-tiba, sebilah golok menghantam sepotong daging dengan keras. Suara tajam itu memecah keheningan pagi hari. Bersembunyi di balik pintu, Xiaoxi gemetar saat dia mengawasi dari bayang-bayang. Sebuah desas-desus yang meresahkan bergema di benaknya tentang pola makan aneh yang konon tidak termasuk daging manusia. Dengan hati-hati, dia mengintip melalui celah di pintu. Di dalam, dia melihat siluet bungkuk kakeknya yang diam-diam memotong daging dalam kegelapan. Untuk sesaat, suasananya terasa menakutkan. Tetapi saat burung-burung pagi mulai berkicau, aura tak menyenangkan itu tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, jalan-jalan di desa Hompi menjadi ramai. Para penduduk desa berkumpul dengan penuh semangat untuk ritual persembahan bulanan mereka. Mereka membawa babi panggang keemasan dan nampan buah-buahan segar tinggi di atas kepala mereka saat mereka berbaris di bawah spanduk-spanduk cerah yang menjanjikan kedamaian abadi. Di tengah-tengah kerumunan berdiri sebuah pohon roh kuno yang sangat besar. Pohon itu menjulang di atas seluruh desa seperti seorang penjaga. Menurut penduduk desa, pohon itu melindungi mereka dari roh-roh jahat yang berkeliaran di malam hari. Satu persatu, seluruh desa berlutut di hadapannya. Mereka menundukkan kepala dan menyembah roh yang mereka sebut Ibu Baptis. Plakat doa merah tergantung di cabang-cabang tebal pohon, bergoyang lembut di tiup angin. Jauh di atas kerumunan, roh Ibu Baptis itu bersantai di cabang yang tebal. Dia mengayunkan kakinya yang telanjang dengan santai sambil memperhatikan penduduk desa di bawah. Senyum main-main tersungging di bibirnya, tetapi di balik senyum itu tersembunyi pikiran yang lebih gelap. Dia dengan malas meraih apel merah cerah. Tepat saat Xiaoxi hendak menggigit, kakek tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Siapa yang memberimu buah itu? Xiaoxi menunjuk dengan polos ke arah pohon. Ibu Baptis. Genggaman kakek langsung mengencang. Suaranya menjadi dingin. Dia bukan ibu pelindungmu. Saat jari-jarinya mengencang di pergelangan tangan Xiaoxi, ilusi itu hancur. Apel segar itu tiba-tiba membusuk di tangan Xiaoxi, larut menjadi lumpur ungu yang menjijikan. Kakek meremukan buah busuk itu dan membuangnya. Jika dia benar-benar seorang ibu pelindung, gumamnya, semua orang di sini akan menjadi anaknya. Jauh di atas, roh ibu pelindung itu membeku. Senyum main-mainnya menghilang. Dia langsung sadar bahwa lelaki tua ini bukan penduduk desa biasa. Kakek diam-diam menarik Xiaoxi menjauh dari pohon itu. Jauhi roh itu. Jangan pernah mempercayainya. Malamnya, Xiaoxi pulang untuk makan malam. Dia berlari dengan antusias ke meja, tapi kegembiraannya langsung lenyap. Mangkuk di depannya berisi lumpur hijau kental yang dipenuhi kalajengking dan kelabang mati. Xiao memencet hidungnya dengan jijik. Apa ini benar-benar makan malam? Kakek menggebrak meja dengan tangannya yang kurus kering seperti kerangka.
Wajahnya yang tirus tampak menakutkan. Racun ini diperlukan untuk penyakitmu. Xiaoxi mencoba protes. Tapi aku merasa jauh lebih baik sekarang. Mata kakek bersinar redup. Minumlah. Lalu dia dengan tenang berbalik dan berjalan pergi. Sebelum pergi, dia menambahkan dengan pelan. Aku tahu penyakitmu kambuh tadi malam. Xiaoxi membeku. Kakek pergi berburu monster sepanjang malam. Jadi bagaimana mungkin dia tahu apa yang terjadi di kamar? Di luar rumah, sesuatu mengawasi dalam diam dari kegelapan. Sebuah mata besar yang tidak berkedip menatap ke arah ambang pintu. Menunggu dengan ketakutan, Xiaoxi langsung menyerah. Dia mengangkat mangkuk dan memaksa racun menjijikan itu masuk ke tenggorokannya. Sebuah suara pelan berbisik dari bayang-bayang. Bagus, rumah menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian Xiaoxi terkesiap hebat. Rasanya seperti jantungnya direbus hidup-hidup di dalam dadanya. Tapi alih-alih membunuhnya, racun itu mengisi tubuhnya dengan energi. Xiaoxi dengan cepat mengaktifkan ilmu Ki Tegak Tiga Cahaya. Energi spektral biru meledak di sekelilingnya saat dia menyalurkan kekuatan bintang-bintang. Sejak janin dewanya dicuri, dia tidak bisa berkultivasi secara normal, jadi dia telah memilih jalan yang berbeda. Dia akan memurnikan tubuh fisiknya menjadi janin suci sebagai gantinya. Cahaya bintang mengalir ke meridiannya, menerangi sistem sarafnya saat dia mendorong tubuhnya melampaui batas alaminya. Malamnya, Xiaoxi menyiapkan gerobak kayu untuk bepergian. Dia memuat peti yang berat dan dengan hati-hati mengikat perbekalan di tempatnya. Dengan kuas, dia melukis rune merah yang rumit di roda gerobak. Jimat kecepatan ini akan membuat perjalanan lebih cepat, jelasnya pada kakek. Di dekatnya, Xiaoxi mengerutkan hidungnya sambil memegang mangkuk berisi darah anjing hitam segar. Baunya tak tertahankan. Dia menoleh ke arah anjing hitam dengan senyum jahil. Kau tahu, energi muda terkuat berasal dari memotong tenggorokan secara langsung. Anjing itu membeku ketakutan. Keringat muncul di dahinya saat Xiaoxi dengan santai menggambar garis di lehernya dengan kuas berlumuran darah. Kakek mengabaikan tingkah bocah itu. Wajah tirusnya tetap tersembunyi di bawah topi jerami saat dia bersiap untuk pergi. Kompas geomansi emas berputar liar sebelum terkunci pada satu arah. Gerbang kayu kuno berderit terbuka perlahan. Jimat itu aktif. Gerobak itu tiba-tiba melesat ke depan dengan kecepatan supernatural. Naik, teriak kakek. Tapi Xiaoxi hanya berlari di belakang gerobak menguji batas tubuhnya yang baru diperkuat. Akhirnya, dia melompat ke atas gerobak sambil menyeringai. Perjalanan dimulai. Kemudian Xiaoxi melompat dari gerobak yang bergerak membawa sekeranjang buah. Dia berlari menaiki bukit berumput menuju sebuah prasasti batu tunggal di bawah pohon kuno. Menyalakan 3 batang dupa, dia membungkuk dengan hormat. Jauh di cabang-cabang di atas, sesosok mayat yang tergantung bergerak-gerak. Hantu pucat dengan lidah panjang menjulur turun perlahan dari pohon. Roh itu membungkuk sopan. Terima kasih atas persembahannya. Puas, hantu itu mundur ke dalam bayang-bayang. Xiaoxi melompat kembali ke gerobak yang bergerak. Kakek memperhatikan kelincahannya yang meningkat. Mandi obatnya berhasil. Kita harus menambah dosisnya. Wajah Xiaoxi menjadi pucat karena ngeri. Segera mereka tiba di desa Shenyang. Di sana, penduduk desa memuja roh pagoda kuno yang dikenal sebagai ibu pelindung. Di dalam pagoda duduk roh biksu yang bersinar. Penduduk desa percaya iman mereka yang menciptakannya. Sebagai balasannya, dia melindungi wilayah itu. Tapi saat Xiaoxi dengan santai mulai memakan persembahan dari altar, roh biksu itu membuka sebelah matanya. Senyum lembutnya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tiba-tiba, ilusi itu hancur. Biksu itu berubah menjadi raksasa mengerikan dan mengayunkan cakarnya ke arah Xiaoxi. Bocah itu nyaris tidak lolos dari serangan mendadak itu. Pelajaran didapat, jangan pernah mempercayai penampilan roh. Kemudian, mereka tiba di kota yang ramai penuh dengan pedagang dan uap dari bakpao yang masih hangat. Xiaoxi membuka peti kayu dan mendirikan sebuah kios kecil. Di dalamnya ada jimat buatan tangan yang dibuat oleh kakek. Karena membuat tulisan jimat sejati membutuhkan pencapaian alam janin dewa, jimat asli jarang ditemukan. Kebanyakan master menjadi pejabat pemerintah alih-alih pedagang. Karena itu, jimat kakek sangat berharga. Tak lama, 2 orang sarjana mendekati kios itu. Kakek Chin, kata salah satu dari mereka sambil tersenyum. Anda kembali berbisnis? Kakek mengangguk dengan tenang. Aku punya jimat pesan, jimat kayu persik, skrip cuaca, apapun yang kamu butuhkan. Pria itu tertawa. Kupikir kamu akhirnya lulus ujian dan menjadi seorang sarjana. Tapi tiba-tiba nada bicaranya merendah. Aku mendengar sesuatu yang aneh. Kata mereka, Jim tua sudah meninggal. Untuk sesaat udara menjadi dingin. Di bawah pinggiran topinya, mata kakek bersinar merah padam. Dia lebih terlihat seperti monster daripada manusia. Xiaoxi membeku.
Keringat menetes di wajahnya, tapi kemudian para sarjana itu tertawa terbahak-bahak. Hanya rumor, kakek tertawa bersama mereka. Aura yang menakutkan itu langsung menghilang, tapi Xiaoxi tetap diam karena lelucon itu terlalu dekat dengan kebenaran. Kilas balik kembali ke pikirannya. Kakek mengunyah lilin dupa dalam kegelapan. Wajahnya yang kurus kering, menahan lapar. Asap memenuhi paru-parunya saat dia mati-matian menghabiskan energi spiritual. Xiaoxi ingat saat mengintip dari pintu malam itu dan melihat sesuatu yang menakutkan. Dupa itu menyala di depan sebuah papan arwah dan di papan itu tertulis satu nama, Xinyin, nama kakek. Xiaoxi berdiri membeku saat kebenaran perlahan meresap. Rumor tentang kakek tidur di peti mati, ritual aneh, rasa lapar yang tak berkesudahan, itu semua bukan rumor. Itu semua adalah kenyataan. Seorang wanita berbaju ungu tiba-tiba membungkuk di atas bahu Xiaoxi, menyapanya dengan senyum jenaka. Dia menepuk dadanya dengan akrab dan tertawa pelan. Sudah lama sekali sejak terakhir kita bertemu. Di belakangnya, seorang gadis pemalu berpakaian hijau bersembunyi setengah hati, tersipu saat wanita berbaju ungu menggoda Suyan tentang betapa dia telah tumbuh besar. Kedua wanita itu segera berbalik untuk pergi, jubah mereka berkibar lembut ditiup angin. Suyan berdiri di sana dengan sangat bingung, pikirannya berputar karena sentuhan tak terduga itu. Kembali ke kios jimat, seorang lelaki tua bertopi jerami dengan tenang bertanya kepada pelanggan apa yang ingin mereka beli. Koin bergemerincing saat pembayaran ditawarkan. Wanita berbaju ungu meminta 2 jimat bunga persik. Dia sengaja memberikan uang itu kepada Xiaoxi yang terlihat sedikit gugup saat menyelesaikan transaksi. Wanita itu mencondongkan tubuhnya terlalu dekat, menggodanya tentang betapa mulus kulitnya sambil mengulangi pesanannya. Wajah Xiaoxi memerah padam. Karena malu, dia dengan cepat menata ulang balok jimat kayu di depannya untuk menyembunyikan ekspresinya. Dia membungkus jimat dengan rapi dan menyerahkannya, ingin sekali menyelesaikan penjualan. Saat para wanita itu berjalan pergi, wanita berbaju ungu dengan lantang memuji wajah tampan Xiaoxi. Temannya memperingatkannya bahwa anak laki-laki itu masih bisa mendengar semuanya, tetapi wanita itu hanya tertawa. Xiaoxi memperhatikan mereka pergi, tidak bisa menghapus senyum konyol dan mabuk cinta dari wajahnya. Tiba-tiba, dia berbalik ke arah kakek. Aku perlu ke kamar mandi," katanya dengan canggung. Kakek tidak tertipu sedetik pun. "Serahkan." Xiaoxi membeku. Dia mencoba bertingkah polos. "Aku tidak tahu apa maksudmu." Kakek dengan tenang duduk di trotoar dan mengulurkan tangannya. Dia diam-diam menunggu uang dari penjualan jimat. Xiaoxi menghela napas frustrasi. "Aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa menjual jimat bunga persik." Kakek menggelengkan kepalanya. "Kamu masih butuh mandi obat selama 2 tahun lagi sebelum tubuhmu tumbuh dengan baik." Xiaoxi cemberut, tapi kakek menambahkan kebenaran pahit lainnya. "Kamu masih sakit." Muak dengan penjelasan yang tidak jelas, Xiaoxi tiba-tiba berteriak, "Lalu penyakit apa yang sebenarnya aku derita?" Kakek menanggapinya dengan keheningan total. Kemudian, gerobak kayu mereka berjalan perlahan melewati pegunungan berbatu yang luas. Xiaoxi mengunyah sepotong makanan dengan tenang, tetapi tiba-tiba dia berhenti. Sebuah pikiran yang mengganggu muncul di benaknya. Dia menatap kakek yang duduk diam di tengah kepulan asap. Orang tua itu terlihat kuno, rapuh. Xiaoxi ingat seorang penduduk desa pernah bertanya kepada kakek tentang rumor kematiannya. Dia menatap lelaki tua itu sekarang dalam diam memohon agar dia tidak mati. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia menangkap serangga kecil dan melemparkannya ke angin. Kakek meletakkan tangan beratnya di kepala anak itu. Dia sepertinya mengerti ketakutan yang tak terucap di hati Xiaoxi. "Kematian tidak bisa dihindari," katanya dengan tenang. "Jangan bodoh." Xiaoxi menatapnya dengan mata cemas. Kakek menunjuk ke arah cakrawala yang jauh. Di depan terbentang reruntuhan desa yang hancur. Dinding yang rusak runtuh di bawah tanaman merambat hutan. Tempat ini dilenyapkan oleh kejahatan dari luar. Kakek menjelaskan, saat roh pelindungnya mati. Jika roh penjaga saja bisa mati, manusia tentu tidak bisa lari dari kematian. Xiaoxi terlihat penuh harap sejenak. Lalu apakah kakek akan menjadi roh Ibu Dewi setelah dia meninggal? Jadi kita masih bisa bertemu setiap hari. Kakek menggelengkan kepalanya. Jawabannya menghancurkan harapan anak itu. "Saat aku mati, dunia bawah akan menyeret jiwaku ke dalam jurang maut." Tiba-tiba, tawa menakutkan bergema di belakang mereka. Xiaoxi berbalik karena terkejut. Sosok spektral biru mulai muncul dari udara hampa. Bentuk-bentuk hantu berputar di sekitar gerobak, terkekeh nakal. Xiaoxi menunjuk mereka dengan bingung. "Jika dunia bawah menyeret jiwa-jiwa, lalu kenapa hantu-hantu ini masih ada di sini?" Kakek menatap lurus ke depan saat gerobak terus bergerak. "Makhluk-makhluk ini tetap ada," katanya pelan, "karena hidupku penuh dengan rasa tidak hormat pada hantu dan dewa."
Akhirnya, mereka tiba di desa Fangsunan di mana sebuah pohon purba yang besar tumbuh di dekat tepi tebing. Xiaoxi menatap dahan-dahan yang menjulang tinggi. Anehnya, tidak ada roh Ibu Dewi yang tinggal di pohon ini. Di pangkal batang pohon terdapat sebuah kuil kecil. Xiaoxi menyalakan dupa dan memanjatkan doa. Jauh di atas, tersembunyi di antara kasau, sesosok roh berambut hijau dengan tanduk kayu dengan malas memakan buah. Kehadirannya saja sudah melindungi desa dari kematian. Tapi tiba-tiba kekacauan meletus di jalanan. Penduduk desa berhamburan panik. Para petugas 6 gerbang ada di sini. Xiaoxi melihat sekeliling dengan bingung. Seorang lelaki tua membisikkan kebenaran. Ini adalah anjing-anjing hakim yang datang untuk menagih pajak. Para petugas berkuda dengan kasar melewati pintu masuk desa. Seorang penunggang kuda menarik tali kekangnya dengan tajam. Kudanya hampir menginjak-injak Xiaoxi. Hukum Ming Agung, teriak para petugas. Siapapun yang berutang pajak akan menderita 100 cambukan. Seorang pria bernama Liu Tan duduk dengan angkuh di atas kudanya, menatap rendah para penduduk desa dengan senyum kejam. Para petugas 6 gerbang mengobrak-abrik pasar, merobohkan kios-kios dan merampas barang-barang. Seorang petugas memeriksa buku besar. Lu telah membayar pajak tanahnya, tapi dia masih berutang pajak komersial. Dia berteriak ke arah gerbang yang tertutup. Lu Zushi, keluar. Ketika tidak ada yang menjawab, petugas itu mulai menghitung. Jika kau tidak keluar dalam hitungan ketiga, kami akan mendobrak pintu. Tiba-tiba, aura merah tua meletus dari dalam rumah. Sebuah siluet iblis terbentuk di ambang pintu. Petugas itu tersentak. Seorang penduduk desa yang ketakutan dengan cepat berlari ke depan. Tolong berhenti. Lu Zushi sudah meninggal. Petugas itu mengerutkan kening. Kapan dia meninggal? Tepat setelah kunjungan terakhir Anda, penduduk desa itu menjelaskan dengan gugup. Dia gantung diri di pohon Ibu Dewi. Saat penduduk desa menemukannya, tubuhnya sudah kaku di bawah cahaya merah menakutkan dari pohon roh. Mata petugas itu terbelalak. Dia langsung mengerti implikasinya. Pria itu telah mempersembahkan mayatnya sebagai korban untuk memohon balas dendam kepada Dewi. Senyum puas menyebar di wajah petugas itu. Mencoba mengutuk kami dari alam baka? Dia tertawa mengejek. Para petugas dengan berani berjalan menuju kuil. Jika Ibu Dewi membalas dendam, teriak pemimpinnya, maka dia menyatakan perang terhadap Kekaisaran Ming Agung. Tidak ada roh pedesaan yang bisa menantang hukum kekaisaran. Dia dengan angkuh menyatakan bahwa kekuatan Ming Agung dapat memusnahkan dewa kecil dengan mudah. Kemudian dia mengeluarkan ultimatum yang kejam. Jika Ibu Dewi melindungi roh pendendam Lu Zushi, desa akan kehilangan perlindungannya. Kalian semua akan ditinggalkan untuk menghadapi kengerian malam. Xiaoxi melihat dengan tak percaya. Seorang pejabat manusia biasa mengancam seorang dewi di wilayahnya sendiri. Jauh di atas pohon, Ibu Dewi bermanifestasi sebagai seorang gadis muda. Dia dengan santai memakan camilan sambil membaca sebuah gulungan. Dia menatap ke bawah dengan penuh pertimbangan. Bisakah sikap tidak hormat seperti itu benar-benar ditoleransi? Xiaoxi berkeringat dingin. Sang dewi menghadapi pilihan yang mengerikan, membalaskan dendam Lu Zushi atau melindungi sisa penduduk desa. Para petugas memasuki rumah kosong Lu Zushi. Kematian tidak membebaskan pajak yang belum dibayar. Pemimpin itu menyatakan, bawa keluar sisa keluarganya, tetapi tidak ada yang tersisa. Seorang bawahan melaporkan dengan muram. Anak perempuannya dijual, anak laki-lakinya tenggelam, istrinya menjadi gila dan menghilang. Tak tergerak, petugas itu memerintahkan anak buahnya untuk mengosongkan rumah. Jika kita tidak bisa mendapatkan uang, kita akan mengambil semuanya. Para prajurit mulai mendobrak pintu dan menggeledah rumah, tetapi barang-barangnya tidak berharga. Kemudian seorang petugas mengeluh, jika kita gagal memenuhi kuota pajak, selisihnya akan keluar dari kantong kita sendiri. Solusi kejam segera terbentuk. Jika orang mati tidak bisa membayar, maka desa yang akan membayar. Para petugas berbalik ke arah penduduk desa yang ketakutan. Udara menjadi berat karena ketegangan. Pemimpin itu menuduh mereka merencanakan pemberontakan, tetapi penduduk desa tidak mundur. Mereka menggenggam peralatan pertanian mereka dengan buku-buku jari yang memutih. Petugas itu tertawa. Setiap orang di bawah komando saya lulus ujian daerah. Tapi kami bukan hanya sarjana. Energi biru meledak dari tubuh mereka. Mereka mengungkapkan identitas asli mereka, para kultivator yang diberkati dengan janin dewa. Pemimpin itu memberikan ancaman terakhir. Lawan kami dan kalian akan mati dan 9 generasi kalian akan dieksekusi. Keberanian penduduk desa runtuh. Rasa takut menggantikan kemarahan mereka. Saat itu sebuah tangan yang keriput terulur dari kerumunan. Sebuah kantong koin yang berat ditawarkan. Bayar pajaknya, sebuah suara berkata dengan tenang. Petugas itu tersenyum ketika dia mengenali pria itu. Shin tua. Kakek duduk dengan tenang di gerobak kayu, wajahnya tersembunyi di bawah topi jeraminya. Dia menyapa Tuan Liu dengan sopan. Tuan Liu tertawa.
kau masih cukup kuat untuk membayar pajak selama beberapa tahun lagi. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Hidungnya berkedut, bau aneh melayang di udara. Ekspresinya perlahan menjadi gelap. Dia akhirnya mengenali baunya. Itu adalah bau mayat yang tidak salah lagi. Tuan Liu melihat ke arah gerobak dengan kaget. Bau itu berasal dari kakek. Tuan Liu tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoxi. Matanya melebar karena mengenali. Jadi itu benar-benar kau, sarjana anak legendaris nomor 1 dari 50 provinsi. Xiaoxi balas menatap dengan bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa pejabat yang begitu mengintimidasi tiba-tiba tampak gugup di sekitarnya. Tuan Liu tersenyum sopan. Si tua pemberani itu benar-benar mencapai hal yang mustahil. Dia berkata perlahan, mencuri rahasia langit dan bumi hanya untuk menyelamatkan bocah ini. Tapi senyumnya cepat memudar. Jika kau melanggar hukum, tambahnya dengan dingin, kau akan jatuh tepat ke tanganku. Dengan lambaian tangannya, Tuan Liu memerintahkan anak buahnya untuk menyita semua yang ada di meja lapak. Tiba-tiba, kakek menarik belati dari ikat pinggangnya dengan desingan tajam. Dia menusukkannya langsung ke anjing hitam itu. Darah menyembur ke udara saat anjing itu melolong kesakitan, tapi seluruh adegan itu hanyalah sandiwara. Beberapa saat sebelumnya, Xiaoxi diam-diam telah menuangkan cairan merah ke anjing itu untuk memalsukan lukanya. Anjing itu berakting dengan sempurna. Anjing itu ambruk ke tanah berpura-pura mati. Para pejabat itu teralihkan perhatiannya untuk sesaat. Sementara itu, kakek dengan tenang mengabaikan tuduhan itu dan mulai menulis di selembar jimat. Kuasnya bergerak mulus di atas kertas. Dia sedang membuat jimat langka di tempat. Nilainya jauh melebihi jumlah uang berapapun. Tuan Lu dan para petugas menyaksikan dalam diam, terpikat oleh keahlian lelaki tua itu. Memecah keheningan, Xiaoxi tiba-tiba bertanya, apakah aku benar-benar sarjana cilik nomor 1 dari 50 provinsi? Kakek bahkan tidak mengangkat wajah dari pekerjaannya. Kenapa Xiaoxi terus mengungkit masa lalu? Di dekatnya, anjing hitam itu diam-diam mengunyah kantong merah yang aneh. Tiba-tiba, hewan itu menjatuhkannya dan mulai menggonggong dengan agresif ke udara. Xiaoxi mendongak. Ada yang tidak beres. Perasaan ini aneh. Kakek tiba-tiba membetulkan topi jeraminya. Kegelapan akan datang. Dia bergumam, kita harus segera pergi. Xiaoxi berkedip kebingungan. Ini masih tengah hari. Matahari bersinar terang di atas kepala, tapi kakek mengabaikan para pelanggan yang bersemangat berkumpul di sekitar lapak. Bisnis tidak penting lagi katanya. Kita kehabisan waktu. Mengikuti insting orang tua itu, Xiaoxi mulai memuat peti-peti jimat yang belum terjual kembali ke gerobak. Dia mengangkat sebuah kotak berat tapi tiba-tiba berhenti. Suasananya telah berubah. Jauh di atas kuil desa, roh ibu baptis berambut hijau diam-diam mengintip dari balik kain altar. Matanya yang lebar mengikuti para pengelana dengan rasa ingin tahu yang dalam. Sementara itu Tuan Lu mengamankan kantong uang pajak. Bukannya merayakannya, dia langsung berteriak kepada anak buahnya untuk berkemas. Kita pergi sekarang. Segera. Seorang bawahan tampak bingung, tapi ini masih siang hari. Ekspresi Tuan Lu menjadi gelap, pedesaan menjadi perangkap maut di malam hari. Kejahatan aneh berkeliaran di tanah ini, makhluk yang bisa dengan mudah membunuh bahkan para kultivator janin dewa. Pandangannya beralih ke arah pohon roh raksasa. Angin berdesir di antara dedaunannya. Seseorang mengorbankan tubuhnya pada pohon itu, bisiknya dengan muram. Aku menolak berada di sini saat konsekuensinya tiba. Gerobak itu terus melaju di sepanjang jalan yang sepi. Kakek mengangkat seekor kelabang hidup. Makan malam sudah beres. Xiaoxi meringis melihat makhluk berbisa itu. Dia benci diet obat yang ketat ini. Tiba-tiba kakek melihat ke arah langit. Ekspresinya langsung berubah. Matahari terbenam lebih awal. Langit menjadi gelap 15 menit lebih awal dari biasanya. Angin dingin menyapu tebing. Xiaoxi menyipitkan mata ke atas. Apa si hitam salah menghitung waktu? Kakek memelototi anjing hitam yang gemetar itu. Jika kau tidak bisa melacak waktu dengan benar, geramnya, dagingmu akan jadi rebusan yang lezat. Orang tua itu menatap matahari yang terbenam. Mereka terlalu jauh dari desa Humpi. Malam akan tiba sebelum mereka bisa kembali. Xiaoxi memindai cakrawala. Tiba-tiba dia melihat sesuatu di sana. Di kejauhan, sebuah kuil sepi berdiri dengan latar belakang cahaya yang memudar, sebuah kemungkinan tempat berlindung. Gerobak kayu itu berderak menuju bangunan itu. Ketika mereka tiba, Xiaoxi melompat turun untuk mengamankan tempat untuk malam itu, tapi kakek tetap curiga. Dia mengamati sekelilingnya. Apakah kuil ini ada di sini tadi? Xiaoxi berhenti sejenak. Dia mencoba mengingat. Tidak, pemandangannya terasa sangat asing. Gunung itu sendiri sepertinya muncul entah dari mana. Dengan kegelapan yang mendekat dengan cepat, mereka bergegas masuk. Bagian dalam kuil itu benar-benar hancur. Atapnya hancur.
Cahaya bulan masuk melalui langit terbuka di atas. Puing-puing menutupi lantai di sekitar patung duduk yang hening. Xiaoxi segera menyadari bahwa pintu yang terbuka itu berbahaya. Dia mulai menyeret batu-batu berat di lantai untuk membarikade pintu masuk. Sambil bersusah payah, dia mendorong sebuah batu besar. "Kakek, bantu aku." Tapi tiba-tiba dia mengangkat batu besar itu ke atas kepalanya. Xiaoxi membeku. Kekuatan yang melonjak di tubuhnya mengejutkannya. Kultivasi cahaya bintang tidak hanya menyembuhkannya, itu membuatnya jauh lebih kuat dari manusia biasa manapun. Dengan dentuman keras, dia membanting batu itu ke pintu. Pintu masuknya tertutup. Lalu Xiaoxi mendongak. Masih ada lubang besar di atap. Dia melompat untuk memperbaikinya, tapi kekuatan barunya melontarkannya terlalu tinggi. Gravitasi menariknya ke bawah. Bruk! Dia menghantam lurus menembus papan lantai kayu yang lapuk. Xiao menatap sekeliling dengan tak percaya. Dia baru saja melompat setinggi yang mustahil. Apakah semua obat itu memutasi tubuhku? Suara kakek menginterupsi pikirannya. "Xiaoxi, ayo makan." Xiaoxi memanjat keluar dari lantai yang rusak. "Aku datang." Di luar, matahari terbenam keemasan memudar. Langit tenggelam ke dalam senja yang pekat. Bulan biru yang dingin terbit. Dunia arwah terbangun. Jauh di atas kanopi hutan, sepasang kaki pucat tanpa alas bergerak diam-diam di sepanjang dahan. Sementara itu, Tuan Liu dan para perwiranya berpacu menembus hujan lebat. "Kita tidak akan sampai ke kantor wilayah tepat waktu," teriak seorang prajurit. "Kalau begitu kita berlindung di kuil," perintah Tuan Liu. Di depan, asap membubung dari sebuah bangunan sepi di atas bukit. Para perwira memacu kuda mereka hingga batasnya. Mereka berpacu mati-matian menuju kuil. Jauh di atas mereka, arwah ibu asuh mendarat dengan lembut di antara dahan-dahan. Dia memegang sebuah jeruk segar di tangannya. Senyum tenangnya mengawasi para pejabat yang mendekat. Tuan Lu tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Pergerakan mengelilingi mereka dalam kegelapan. Ibu asuh dengan tenang menggigit jeruknya, lalu kekerasan meletus, kayu hancur, bangunan itu meledak, darah menyembur di malam hari, sebilah pedang menyambar dalam kegelapan, kepala seorang prajurit langsung jatuh, kepanikan meletus, serangannya tanpa ampun, tangan dan kaki beterbangan di udara. Perwira lain ditebas dari belakang. Tubuh dan kuda terlempar dengan keras ke langit seperti boneka rusak. Seluruh pasukan dimusnahkan dalam hitungan detik. Tuan Lu berteriak saat tanah di bawahnya meledak. Sebuah pasak kayu raksasa muncul dari dalam tanah. Pasak itu menembus dadanya dan mengangkatnya tinggi ke langit malam yang penuh badai. Darah mengalir dari mulutnya. Pikirannya runtuh di bawah tekanan spiritual yang menakutkan. Melalui penglihatannya yang memudar, dia melihat sosok kecil turun dari langit, sang ibu asuh. Dia melayang turun dengan anggun. Tuan Lu menatap ke atas dengan ngeri. Sang Dewi mendarat dengan ringan di atas pasak kayu di atas dadanya. Dia dengan tenang menggigit buahnya, menatapnya tanpa emosi sedikit pun. Merasa puas, dia melompat ke arah prajurit yang tersisa. Energi spiritual meledak keluar seperti tanaman merambat yang tak terlihat. Para penyintas terlempar dengan keras ke langit malam. Kemudian ibu asuh berbalik ke arah kuil. Ekspresinya menajam. Di dalam kuil, Xiaoxi mengintip melalui celah di jendela yang dipasangi papan. Dia menyaksikan pembantaian di luar. Tiba-tiba, mata ibu asuh bertemu dengan matanya. Xiaoxi tersentak mundur ketakutan. Keringat mengucur di wajahnya. Dia menyadari kebenaran yang mengerikan. Sang Dewi sudah melihatnya. Suara retakan yang memuakan bergema sepanjang malam saat pembantaian di luar akhirnya berakhir. Di dalam kuil yang hancur, Xiaoxi membeku. Dia menunggu dalam diam, mengira monster itu akan mendobrak pintu kapan saja. Tapi tiba-tiba, tekanan spiritual yang luar biasa itu menghilang ke dalam kegelapan. Dari bayang-bayang, suara kakek dengan tenang memanggil, "Apakah kau melihatnya?" Xiaoxi mengangguk pelan, suaranya bergetar. Ibu asuh, dia menghancurkan puluhan ahli janin ilahi dalam sekejap. Dia berbalik ke arah tengah kuil. Kakek duduk di samping kuali yang mendidih, seolah-olah tidak ada hal aneh yang terjadi. Pria tua itu dengan tenang mengaduk kaldunya. Tidak perlu iri dengan kekuatannya, katanya dengan santai. "Suatu hari nanti, kau akan bisa menghancurkan para polisi itu dengan sama mudahnya." Xiaoxi menundukkan pandangannya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan itu. Kakek terkekeh pelan. "Kau salah paham. Dengan tubuhmu saat ini, kekuatan mentah bukanlah tujuannya, tetapi kecepatanmu lah yang bahkan bisa menyaingi ibu asuh." Xiaoxi secara naluriah beralih ke kuda-kuda bertarung. Kakek mulai menjelaskan kelemahan musuh mereka. Para pejabat 6 gerbang mengolah ilmu Qi, kebenaran hati surgawi. Mereka fokus pada kekuatan spiritual daripada kekuatan fisik. Jika mereka menyerang lebih dulu, mantra mereka mematikan, tetapi tubuh mereka rapuh. Mereka sepenuhnya bergantung pada janin ilahi mereka.
Kakek menunjuk ke arah medan perang di luar. Jika seseorang menutup jarak dengan cukup cepat, mereka akan hancur seperti kertas. Dia terus mengaduk kuali yang berisi racun ungu yang berputar-putar. Cairan kental itu menggelegak dengan hebat di atas api. Kau kehilangan janin ilahimu, kata kakek pelan. Tapi diet beracun ini membangun kembali tubuhmu menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dia memberikan semangkuk sup berwarna mimpi buruk kepada Xiaoxi. Lalu dia memberikan pelajaran terakhir. Saat melawan para perapal mantra ini, tutup jaraknya secara instan. Hancurkan mereka sebelum mereka bisa mengucapkan satu mantra pun. Xiaoxi menatap kaldu ungu yang mendidih. Dia menyadari sesuatu yang penting. Racun mengerikan ini ternyata berhasil. Kakek percaya kemajuan itu datang dari obat saja, tapi Xiaoxi menyimpan rahasia. Dia juga mengolah ilmu Ki Tegak Tiga Cahaya. Dia meletakkan mangkuk kosong itu dengan suara dentang yang tajam. Karena janin ilahinya yang dicuri mencegahnya menyimpan energi spiritual, dia telah memilih jalan yang berbeda. Dia akan mencurahkan energi itu untuk memperkuat tubuh fisiknya. Aura biru samar berkedip di sekelilingnya. Dengan menggabungkan obat beracun dengan teknik rahasianya, kecepatan kultivasinya akan berlipat ganda. Xiaoxi membentuk segel tangan dan mengunci diri dalam posisi meditasi. Energi biru spektral meledak keluar mengelilinginya seperti api yang menderu. Cahaya bulan masuk melalui atap kuil yang hancur. Api hijau menyala di bawah kuali saat kaldu beracun terus mendidih. Di dekatnya, anjing hitam itu tidur nyenyak di samping api. Tiba-tiba, telinga anjing itu bergerak. Sebuah bisikan dingin memecah keheningan. Kakek duduk membungkuk di dalam bayang-bayang. Tubuhnya yang kurus gemetar hebat. Perlahan, dia mengangkat kepalanya. Matanya yang cekung melebar. Aroma daging manusia memenuhi udara. Saat Xiaoxi masih dalam trans kultivasinya, pengekangan diri kakek mulai hancur. Pria tua itu bangkit perlahan. Aura iblis yang gelap mengelilinginya. Aku lapar. Dia melangkah mendekati anak laki-laki yang sedang bermeditasi itu. Tangannya yang kurus seperti tulang terulur ke depan. Jemarinya melengkung menjadi cakar saat dia berjuang melawan rasa lapar mengerikan yang melahapnya. Tidak, kakek meraung kesakitan. Dia menolak untuk menyerah. Karena putus asa untuk melindungi Xiaoxi, dia melemparkan dirinya ke belakang. Brak. Pria tua itu menerobos lurus menembus dinding kuil dan melompat menuruni tebing. Dia terjatuh dengan keras ke dalam kegelapan lembah di bawah. Suara itu menyadarkan Xiaoxi dari transnya. Matanya langsung terbuka. Dia bergegas menuju dinding yang hancur. Jauh di bawah, kakeknya menghilang ke dalam hutan. Xiaoxi menghela napas lega. Dia pasti pergi berburu lagi. Tapi ketika dia melihat ke bawah ke arah medan perang, ada sesuatu yang bergerak. Salah satu pejabat 6 gerbang yang mati itu bergerak. Xiaoxi menggosok matanya, tapi itu bukan tipuan. Energi gelap mulai berputar di sekitar mayat itu. Mayat itu perlahan bangkit. Wajahnya berubah menjadi ekspresi mayat hidup yang mengerikan. Dengan raungan serak, mayat itu berubah menjadi monster tanpa pikiran. Xiaoxi menyadari dengan ngeri. Pemberontakan mayat, anjing hitam itu mulai menggonggong dengan liar. Di bawah mereka, para pejabat yang terbunuh mulai bergerak. Tulang yang patah kembali ke tempatnya dengan suara retakan yang memuakan. Sebuah kekuatan tak terlihat menarik mayat-mayat itu hingga berdiri tegak. Satu persatu, para prajurit yang mati itu berdiri lagi. Mata mereka yang kosong menatap hampa ke dalam malam. Kemudian suara aneh terdengar terbawa angin, melodi yang menusuk. Xiaoxi menekan tubuhnya ke jendela yang pecah. Itu adalah suara seram dari trompet suona, dan suara itu mengendalikan para mayat. Menembus kabut tebal, sumbernya akhirnya muncul. Sebuah prosesi aneh mendekat perlahan. Spanduk merah berkibar di angin malam. Di tengahnya berdiri sebuah tandu merah yang mewah. Untuk sesaat, Xiaoxi hampir mengira itu adalah prosesi pernikahan, tapi instingnya berteriak memperingatkan. Ini bukan perayaan, sang musisi muncul. Itu adalah roh rubah yang mengenakan jubah merah upacara dan memainkan suona emas. Di belakangnya berbaris seluruh pasukan roh rubah. Mereka menabuh genderang dan membenturkan simbal dalam irama meriah yang mengerikan. Musik itu mengendalikan para mayat seperti tali boneka. Para pejabat 6 gerbang yang mati itu menari dengan kaku mengikuti irama. Melihat pertunjukan mengerikan yang dipaksakan itu, Xiaoxi perlahan mundur dari jendela. Tapi saat dia berbalik, kakek sudah pergi. Kuil itu benar-benar kosong. Anak laki-laki itu menggenggam erat jimat kayu persik di tangannya. Itu adalah satu-satunya perlindungan yang ditinggalkan kakeknya. Dia merobek kertas itu, tetapi kepanikan dengan cepat memenuhi hatinya. Jimat kecil ini tidak berguna melawan roh-roh kuat yang mengelilinginya. Tiba-tiba sebuah suara melengking menggema di malam hari. Undang mempelai pria. Di dalam tandu merah tua, sesosok pendiam berjubah pengantin menunggu dengan sabar. Para roh rubah melantunkan lebih keras. Undang mempelai pria.
Wajah mereka berubah menjadi senyuman iblis. Mata mereka bersinar dengan cahaya hijau yang menakutkan saat mereka mendekati kuil. Para pejabat mayat hidup bergabung dalam prosesi. Mata mereka yang bersinar menatap ke arah bangunan itu. Perintah itu menggema lagi. Undang mempelai pria. Dinding kuil bergetar. Xiaoxi berdiri terpaku di samping jendela. Mereka datang untuknya. Tiba-tiba pasukan roh menyerbu. Jimat peledak terbang ke arah jendela kuil. Tapi sesaat sebelum serangan itu mencapainya, kertas-kertas bercahaya itu tiba-tiba membeku di udara. Semuanya menjadi sunyi senyap. Sebuah rengekan ketakutan memecah ketegangan. Anjing hitam itu menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan lari ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, langit-langit kuil runtuh. Bongkahan batu besar berjatuhan di sekitar Xiaoxi. Dia melompat ke tanah tepat pada waktunya. Seluruh bangunan mulai runtuh. Kemudian sebuah tinju batu raksasa menerobos dinding. Barikade itu hancur menjadi debu. Xiaoxi menatap ke atas dengan ngeri. Kekuatan monster itu luar biasa. Saat debu mereda, sesuatu yang aneh muncul. Tandu merah itu sekarang berada dengan tenang di dalam reruntuhan, tak tersentuh. Kabut hijau melingkar di sekelilingnya. Tirainya perlahan terbuka. Sebuah tangan pucat muncul. Kuku panjang berwarna merah darah berkilau di bawah sinar bulan. Keringat dingin menetes di wajah Xiaoxi. Sesuatu yang kuat ada di dalam. Tiba-tiba, anjing hitam itu maju ke depan. Anjing itu menyeringai dan menggonggong dengan ganas, berdiri di antara Xiaoxi dan tandu itu. Xiaoxi tiba-tiba merasa hormat pada hewan itu, tetapi momen itu berakhir seketika. Bayangan hitam bergerigi membelah udara. Tirai itu terangkat sepenuhnya. Di dalamnya duduk seorang pengantin hantu yang mengenakan jubah merah darah. Bibirnya yang pucat menyunggingkan senyum jahat di bawah kerudung emas. Lalu sebuah duri hitam besar melesat ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Xiaoxi membeku dalam kengerian. Sebuah bayangan setajam silet membelah udara. Bayangan itu hanya meleset beberapa inci dari Xiaoxi. Gelombang kejut meledak keluar, melemparkannya hingga terpelanting dan membuat tubuhnya terguling-guling di lantai kuil yang hancur. Dia berhenti dengan menyakitkan. Adrenalin membanjiri pembuluh darahnya saat matanya yang terbelalak menatap ancaman itu. Tandu merah itu diam di dalam kegelapan. Tandu itu tidak bergerak, tetapi tekanan yang luar biasa memancar darinya, menyesakkan udara. Xiaoxi perlahan bangkit. Matanya tetap terpaku pada tirai yang tertutup, menunggu monster di dalamnya menunjukkan dirinya. Tiba-tiba, dunia berputar. Sebelum dia sempat bereaksi, Xiaoxi mendapati dirinya berdiri di dalam sebuah ruangan sempit yang bersinar dengan cahaya merah redup. Jantungnya nyaris berhenti. Dia telah ditarik ke dalam tandu pengantin. Ruangannya sempit dan menyesakan. Xiaoxi dengan hati-hati mengangkat tirai tebal itu dan mengintip keluar. Blackpot berdiri di dekatnya, menggonggong kebingungan, tidak mengerti kemana tuannya menghilang. Tetapi Xiaoxi dengan cepat menyadari sesuatu yang lebih buruk. Dia tidak sendirian. Sosok pendiam duduk di sudut tandu. Orang asing itu perlahan berbalik. Wajah pucat muncul dari balik topi upacara. Xiaoxi menatap dengan kaget. Pria itu mengenakan jubah pengantin pria tradisional. Pengantin pria itu duduk tak berdaya di dalam tandu, dikelilingi oleh energi merah darah yang berputar-putar. Matanya kusam dan tak bernyawa. Tiba-tiba, seluruh tandu itu meluncur ke langit. Kabut hijau berputar kencang di sekelilingnya saat tandu itu jatuh di udara. Di bawah, arwah rubah melompat ke atas dan menangkap tandu yang jatuh. Mereka mengangkatnya ke pundak mereka dan terus berbaris maju. Suona emas berbunyi nyaring di malam hari. Simbal berdentang. Genderang bergemuruh. Arak-arakan mengerikan itu berlanjut seolah-olah merayakan pernikahan. Satu arwah rubah membuka lebar rahangnya untuk meniup trompet besar. Yang lain membenturkan simbal dengan energi gila. Tertinggal di reruntuhan, Blackpot mendongak dengan kaget. Kemudian dia sadar. Tuannya sedang dibawa pergi. Anjing itu menyalak dengan marah dan mulai berlari kencang mengejar tandu terbang itu. Di dalam ruangan tandu yang gelap, pengantin hantu akhirnya bergerak. Dia memojokkan Xiaoxi. Bocah itu membeku saat tangannya yang pucat dan bercakar menggapainya. Dengan sobekan keras, dia merobek jubahnya. Senyumnya yang anggun berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Deretan gigi setajam silet muncul di dalam mulutnya. Lalu dia menerjang ke depan. Rahangnya terbuka cukup lebar untuk menelannya utuh-utuh. Jeritan ketakutan menggema di malam hari saat arak-arakan hantu terus melesat di langit. Tiba-tiba, tirai tandu terbuka. Xiaoxi terlempar keluar dari tandu. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Dia terguling melintasi tanah dan puing-puing sebelum akhirnya berhenti. Blackpot segera berlari ke arahnya, menggonggong kebingungan. Xiaoxi perlahan duduk tertegun. Dia tidak tahu mengapa monster itu tiba-tiba mengeluarkannya.
Tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, jeritan melengking meledak dari tandu yang pergi. Pengantin hantu itu menjerit ketakutan. Dia mundur jauh ke dalam bayang-bayang tandu. Di dada Xiaoxi, sebuah bekas telapak tangan hantu bersinar dengan cahaya hijau yang menakutkan. Xiaoxi memegangi dadanya dengan kaget. Tanda kutukan itu menyelamatkannya. Itu bukan belas kasihan. Pengantin arwah itu takut pada tangan hantu yang tersegel di jantungnya. Tapi bahayanya belum berakhir. Suara gerinda yang berat menggema di seluruh kuil yang hancur. Batu bergesekan dengan batu. Xiaoxi menegang. Ini tengah malam, dan kengerian lain bisa muncul kapan saja. Dia harus bersiap. Xiaoxi membentangkan kertas jimat kuning di atas meja yang rusak. Kuasnya bergerak cepat saat dia menggambar rune pelindung. Energi spiritual biru berkelip di sekitar tangannya. Dia meniru teknik yang tak terhitung kali dilihatnya digunakan oleh kakeknya. Goresan demi goresan, jimat demi jimat. Sendirian di dalam kuil yang remang-remang, Xiaoxi bekerja tanpa lelah. Kelelahan merayap ke tulangnya, tetapi dia tidak bisa berhenti. Hidupnya bergantung pada lembaran-lembaran kertas yang rapuh ini. Dia mengangkat jimat yang sudah jadi dan mempelajarinya dengan gugup. Keringat menetes di wajahnya. Akankah jimat-jimat kasar ini benar-benar menghentikan monster di luar? Satu persatu, dia menyegel pintu dan jendela yang dibarikade dengan jimat kayu persik. Setiap celah, setiap lubang, semuanya harus disegel. Pikirannya melayang ke cerita-cerita tentang roh jahat yang melenyapkan seluruh desa dari peta, bahkan menghancurkan ibu dewi yang kuat. Tangan Xiaoxi gemetar di dinding kayu. Sebuah pikiran yang menakutkan memasuki benaknya. Jika kakek bertemu sesuatu seperti itu di luar, akankah dia selamat? Tidak, kakek akan baik-baik saja. Xiaoxi bergumam pada dirinya sendiri, tetapi kuil yang kosong tidak memberikan ketenangan. Dia perlahan merosot di pilar di samping Black Pot. Dengan lembut, dia menepuk kepala anjing itu. Suaranya menjadi nyaris seperti bisikan. Orang tua itu mungkin sudah tiada. Setetes air mata jatuh dalam kegelapan, dan Xiaoxi akhirnya mengakui kebenaran yang selama ini dia hindari. Kakeknya mungkin bukan lagi manusia. Ingatan itu membawanya kembali ke setengah bulan yang lalu. Kakek telah memberinya peringatan yang mengerikan. Waktunya hampir habis. Putus asa untuk menipu kematian, orang tua itu membuat rencana nekat. Dia akan menggelar pemakaman palsunya sendiri. Dengan berpura-pura menjadi mayat, dia berharap bisa menipu utusan dari dunia bawah. Kakek dengan hati-hati menata altar, menyiapkan persembahan, lalu naik ke dalam peti mati, kulitnya pucat, napasnya dangkal. Dia berbaring diam tak bergerak, meniru kematian itu sendiri. Jika dia bisa bertahan 1 hari di dalam peti mati, mungkin dia bisa mencuri beberapa tahun lagi kehidupan. Di dalam kegelapan, kakek berbisik pada cucunya, "Aku melakukan ini hanya karena aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian." Tapi ketika peti mati itu terbuka lagi, pria yang keluar bukanlah orang yang sama. Kembali ke masa kini, Xiaoxi mengingat semuanya. Kakek mengunyah lilin seperti makanan, menggiling sumbunya di antara giginya, dia meninggalkan makanan hangat. Sebaliknya, dia menghirup asap dupa yang terbakar. Tapi pada akhirnya, itu pun tidak cukup. Kakek berjongkok di atas genangan darah, merobek daging mentah dengan kelaparan yang buas. Matanya bersinar dengan cahaya merah iblis. Nafsu akan daging manusia telah dimulai. Black Pot merintih ketakutan, dan Xiaoxi menyadari kebenarannya. Pemakaman palsu itu telah gagal. Kakek sudah mati. Mayat berjalan yang berjuang melawan tatanan alam. Air mata mengalir di wajah Xiaoxi. Orang tua itu menentang surga itu sendiri hanya untuk melihatnya tumbuh dewasa. Bahkan jika dia menjadi monster, bahkan jika suatu hari dia mendambakan daging Xiaoxi, dia tetaplah kakek. Satu-satunya keluarga yang tersisa bagi Xiaoxi. Langkah kaki yang berat tiba-tiba bergema di halaman. Kakek telah kembali. Black Pot segera mengibaskan ekornya dan berlari ke arahnya. Orang tua itu berjongkok dan dengan lembut menepuk kepala anjing itu. Bahaya telah berlalu. Di dalam kuil, kakek mengawasi anak laki-laki yang sedang tidur. Xiaoxi berbaring di atas tikar jerami, kelelahan karena kejadian malam itu. Orang tua itu tidak tidur. Dia duduk di samping api, menjaga kuali obat. Perawatan harus terus berlanjut. Kakek menatap ke dalam asap yang mengepul. Mata merahnya bersinar samar. Dia tahu yang sebenarnya. Dia hidup dengan waktu pinjaman, tapi dia bersumpah untuk bertahan sedikit lebih lama, setidaknya sampai Xiaoxi tumbuh dewasa. Namun jauh di dalam hatinya, dia mengerti sesuatu yang lebih gelap. Suatu hari, dia mungkin tidak lagi bisa menekan monster di dalam dirinya. Dan jika hari itu tiba, kakek sudah membuat keputusannya. Dia menggenggam pergelangan tangan Xiaoxi dengan lembut di bawah cahaya api yang remang-remang.
Suaranya bergema tanpa suara di dalam benaknya. Jika aku kehilangan kendali, aku akan membunuhnya sendiri dan membawanya bersamaku ke dunia bawah, karena dia menolak meninggalkan Xiaoxi sendirian di dunia yang kejam ini, dan karena tanpa bimbingan, kekuatan mengerikan anak itu suatu hari nanti bisa menghancurkan segalanya. Xiaoxi mengerang saat mendorong sebuah batu besar di tanah, menyegel pintu masuk kuil untuk menghadapi malam yang akan datang. Dia menghela napas berat dan menyeka keringat dari wajahnya. Untuk sesaat dia merasa lega. Tapi ketika dia melihat ke bawah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tanah di bawahnya seolah lenyap. Sudut pandang bergeser dengan keras, menampakkan pemandangan yang mengerikan. Lereng bukit itu sekarang membentang tanpa henti ke bawah seolah-olah gunung itu telah tumbuh lurus ke awan. Xiaoxi terkesiap kaget. Apa-apaan ini? Dia segera berlari kembali ke kuil untuk melaporkan fenomena aneh itu, tetapi kakek bahkan tidak mengangkat kepala dari kuali yang mendidih. Di tanah ini, kata orang tua itu dengan tenang, hal-hal yang mustahil terjadi setiap hari. Jawaban santai itu langsung menenangkan Xiaoxi. Kekagumannya pada kakeknya semakin dalam. Masih penasaran, Xiaoxi memanjat salah satu pilar kayu di dalam kuil dan memberondong orang tua itu dengan pertanyaan. Kenapa kuil ini tiba-tiba muncul? Kenapa gunung-gunung itu tumbuh? Kenapa matahari terbenam lebih awal? Apakah ini ada hubungannya dengan roh-roh pendendam itu? Dia mendarat di samping kakek menatap penuh harap. Orang tua itu mengelus janggutnya sambil berpikir. Setelah jeda yang lama, dia memberikan kesimpulannya. Kau jelas terlalu bersemangat malam ini, jadi aku akan menggandakan dosis obatmu. Xiaoxi segera menyemprotkan sup dari mulutnya ke seberang ruangan. Dia terbatuk-batuk hebat dengan ngeri. Apa? Meskipun dia mengeluh, obat itu dengan cepat mulai bekerja. Saat Xiaoxi bermeditasi, sensasi terbakar menyala di dalam tubuhnya, tetapi bercampur di dalam panas itu ada kejernihan dingin yang aneh. Energi biru tiba-tiba meledak di sekelilingnya. Kecepatan kultivasinya terasa 2 kali lebih cepat dari biasanya. Mata Xiaoxi melebar. Obat itu telah memicu terobosan. Dia akhirnya bisa merasakan ki matahari dan bulan dari jurus ki tegak 3 cahaya. Tapi tiba-tiba sebuah pikiran aneh menghentikannya. Dia melihat ke sekeliling atap kuil. Tunggu, jika dia menyerap cahaya bulan, lalu dari mana sebenarnya cahaya itu berasal? Xiaoxi melangkah keluar dari reruntuhan kuil. Saat dia pergi, koneksinya menghilang. Kekuatan itu langsung lenyap. Dia dengan cepat melangkah kembali ke dalam. Energi biru kembali menyala di sekitar tubuhnya. Xiaoxi membeku di tempat. Dia baru saja menyadari sesuatu yang mengejutkan. Di dalam kuil ini, hukum realitas berbeda. Hanya di sini, dia bisa menyerap esensi matahari dan bulan. Dia menatap atap yang hancur. Tempat ini tidak normal. Ini adalah anomali spiritual. Sesaat ia berpikir untuk bertanya pada kakek tentang itu, tapi ia segera menutup mulutnya. Kalau ia bicara, kakek pasti akan menggandakan dosis obatnya lagi. Ia melirik curiga pada lelaki tua bungkuk di samping api. Sejujurnya kakek mungkin tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Dia hanya tahu cara memasak obat mimpi buruk itu. Tepat pada waktunya, kakek memanggil dari dekat api. Kita harus memanfaatkan titik panas spiritual ini. Xiaoxi tidak membantah. Ia mendongakkan kepalanya dan menelan obat itu dengan bersemangat. Jika kuil ini meningkatkan kultivasinya, maka ia akan menggunakannya. Setelah menyelesaikan sesi kultivasi mereka, keduanya mengemasi barang-barang mereka dan pergi. Gerobak kayu mereka berderak melewati jalanan gunung yang curam. Xiaoxi tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Mereka tidak kembali ke arah desa mereka. Kakek mengarahkan gerobak ke arah yang sama sekali berbeda. Kita akan pergi ke festival pengorbanan bulan, jelas lelaki tua itu. Xiaoxi dengan cepat menghitung waktu. Perayaannya berlangsung selama 3 hari. Jika mereka bergegas, mereka masih bisa mengikuti hari terakhir. Tak lama kemudian, sebuah pemukiman besar muncul di kejauhan. Sebuah desa luas yang dikelilingi oleh tembok pelindung yang tinggi. Mereka telah tiba di desa Yandang. Sebuah patung batu besar berdiri menjaga di pintu masuk. Patung itu menggambarkan sosok aneh yang menutupi matanya sendiri. Ini adalah ibu dewa desa Yandang, jelas kakek. Gerobak itu masuk ke dalam. Jalanan ramai dengan para pelancong kaya yang mengenakan pakaian mahal. Xiaoxi melihat sekeliling dengan bingung. Kenapa tidak ada yang membungkuk pada ibu dewa? Kakek mendengus. Mereka ini bangsawan kaya dari Kabupaten Xinyu. Mereka di sini untuk berlibur, bukan karena keyakinan. Xiaoxi dengan cepat menyadari hal lain. Meskipun kerumunannya besar, hampir tidak ada yang berbisnis. Matanya langsung berbinar. Kesempatan. Kakek, jaga warungnya. Katanya, aku akan pergi membeli persediaan. Kakek berteriak mengejarnya. Jangan sia-siakan jimat kita. Xiaoxi berhenti sejenak dan mengangguk gugup sebelum berlari pergi. Beberapa waktu kemudian, seorang pelanggan mendekati warung.
Apa kau punya jimat bunga persik? Xiaoxi mendongak kaget. Ya, tentu saja. Pria itu langsung ke intinya. Berapa banyak yang kau punya? Xiaoxi menghitung kertas jimat kuning di tangannya. Pelanggan itu mengangguk. Aku akan ambil semuanya. Tapi setelah melihat tumpukan kecil itu, ia sedikit mengernyit. Itu tidak banyak. Lalu ia tiba-tiba bertanya, kaulah yang membuat ini? Xiaoxi membeku di bawah tatapan pria itu. Tapi sesaat kemudian, ia mengangguk dengan percaya diri. Bahkan tanpa janin dewa, ia masih bisa memberi kekuatan pada jimat menggunakan seni Qi tegak 3 cahaya. Itu membuatnya menjadi master jimat sejati. Pelanggan kaya itu hanya melemparkan batangan perak besar ke udara. Xiaoxi panik mencoba menangkapnya. 50 tahil. Ikutlah denganku dan gambar lebih banyak jimat. Xiaoxi menatap perak itu dengan tak percaya. 50 tahil, keserakahan segera menggantikan keterkejutan. Ia dengan cepat membereskan warungnya. Pelanggan itu memimpin jalan ke dalam hutan. Xiaoxi dan Blackpot mengikuti di belakang. Mereka mendaki lebih dalam ke pegunungan. Xiaoxi menyesuaikan peti berat di punggungnya. Jadi, kemana tepatnya kita akan pergi? Pelayan itu akhirnya memperkenalkan dirinya. Namaku Li Guang. Aku melayani seorang tuan muda yang mendirikan kamp berburu di hutan. Lalu ia tertawa. Tuan muda menginginkan jimat bunga persik. Untuk mengesankan beberapa gadis, Xiaoxi terkekeh sopan. Tapi kemudian ia dengan santai bertanya, siapa nama tuan muda itu? Li Guang tersenyum bangga. Tuanku berasal dari keluarga Li yang kuat dari Kabupaten Shuano. Xiaoxi tiba-tiba membeku. Jantungnya berdebar kencang. Lalu Li Guang terus berbicara. Kau pasti pernah mendengar tentangnya. Tuan muda kami, Li Xiaoding, baru saja meraih juara pertama dalam ujian provinsi. Nama itu menyambar Xiaoxi seperti petir. Kenangan meledak di dalam benaknya. Orang-orang yang membelah dadanya, mereka yang mencuri janin dewanya, keluarga yang menghancurkan hidupnya, semua kepingan itu akhirnya terhubung. Tuan muda ini adalah orang yang telah mencuri masa depannya. Li Guang terus menyombongkan diri. Semua orang tahu tuanku adalah seorang jenius. Lalu ia tertawa dengan sombong. Tentu saja, lahir di keluarga yang tepat itu membantu. Xiaoxi menundukkan kepalanya. Wajahnya perlahan menjadi gelap. Jari-jarinya mengencang di sekitar tali petinya, latar belakang keluarga. Dengan kata lain, mereka punya kekuatan untuk merenggut janin dewa dari dadanya. Xiaoxi mulai gemetar. Kemarahan murni memenuhi hatinya. Dia menatap punggung Li Guang. Seluruh hidupnya hancur hanya untuk memberi keuntungan pada anak orang kaya. Tinjunya mengepal erat. Aura membunuh yang gelap mulai berkumpul di sekitar tangannya. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan janin dewanya, Xiaoxi akhirnya melihat musuhnya. Dan pada saat itu, dia diam-diam bersumpah, Tuan Muda Li, akhirnya aku menemukanmu.